Chapter 571. Murid Ark Saint 6 Jalan. Setelah rasa spiritual Han Li ditolak, dia secara alami menyimpulkan bahwa kedatangan ini bukan pembudidaya biasa. Dengan siluet putih licik yang dengan mudah ditangani oleh kumbang pemakan emasnya, Han Li sekarang dapat memusatkan seluruh perhatiannya pada pembudidaya formasi inti yang baru tiba. Han Li mengalihkan pandangannya kembali ke lembah dan melihat bahwa formasi mantra telah tertutupi oleh penghalang tak tertembus dari Yin Qi yang gelap gulita. Dia memperhitungkan bahwa Yuan Yao berada pada momen penting dari teknik Soul Rise. Jika dia diganggu pada saat ini, Yan Li tidak hanya ditakdirkan untuk selamanya tidak lebih dari jiwa tanpa tubuh, tetapi Yan Yao juga akan menerima serangan balasan dan cedera yang mengerikan. Han Li mengerutkan kening dan menoleh dengan ekspresi termenung. Meskipun dia tidak tahu dari mana pemuda ini tiba-tiba muncul, dia tidak berani meremehkannya. Tentu saja, Han Li juga tidak takut padanya. Percaya diri dengan harta sihirnya yang fantastik, Han Li memandang tidak ada kultivator formasi inti sebagai ancaman. Dia kemudian merenungkan apakah dia harus mengambil inisiatif untuk melenyapkannya atau tidak. Lagi pula, pendatang baru itu tampaknya adalah individu yang agak bermasalah dan jika dia bergandengan tangan dengan kultivator lain, itu bisa terbukti sangat merepotkan. Dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba, Han Li segera berdiri dengan mata menyipit. Pria itu telah meninggalkan kereta dan sekarang terbang menuju Han Li dengan wanita muda cantik di belakangnya. Ekspresi Han Li menjadi serius dan mengangkat tangannya, melepaskan lebih dari 10 boneka besarnya untuk melindungi lembah saat dia pergi. Dia kemudian menghentakkan kakinya tanpa ragu-ragu lagi dan terbang ke arah pria dan wanita itu dalam seberkas cahaya biru. Jika dia berkonfrontasi dengan para pembudidaya di dekat lembah, itu bisa mengganggu ritual Yuan Yao. Dari seberapa kuat musuh itu muncul, dia menganggap perlu waktu untuk membunuhnya. Karena itu, dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk mendekatinya dan memaksanya menjauh dari lembah. Pemuda elegan itu tidak terbang terlalu cepat dan setelah beberapa saat, Han Li bertemu dengannya di tepi pulau. Han Li telah mengubah penampilannya jauh sebelum mengambil peran sebagai pelindung. Akibatnya, dia tidak takut dikenali sebagai orang yang telah merebut Heaven Void Cauldron. Dengan jarak sekitar 400 meter memisahkan mereka, Han Li dengan ekspresi menatap pria anggun dan wanita cantik yang mengikutinya. Jejak keheranan berkedip di matanya setelah dia memeriksanya. Meskipun cahaya keemasan yang bersinar dari dahinya sangat mencolok, itu hanya menunjukkan bahwa seni kultivasinya agak aneh. Namun, Han Li tidak bisa tidak melihat wanita cantik yang menakjubkan di sisinya dengan kagum. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Han Li merasakan sedikit keakraban dengannya seolah-olah dia pernah melihat mereka di suatu tempat sebelumnya, terutama dengan matanya yang jernih. Namun, Han Li yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita muda yang cantik itu. Seandainya dia melihatnya sebelumnya, dia pasti akan meninggalkan kesan. Pada saat itu, keduanya melirik Han Li. Wen Tianren memegang tangannya di belakang punggungnya dan ekspresi aneh berkedip di matanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat? Apakah yang melakukan teknik menantang surga, sahabat Daomu?" Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa hatinya bergetar. Pria anggun itu jelas tahu asal-usul pertanda surgawi, mengungkapkan bahwa dia jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. "Namaku bukanlah sesuatu yang penting. Namun, saya harus bersikeras bahwa Anda rekan Taois kembali. Karena kalian sudah tahu bahwa pertanda surgawi bukanlah pertanda munculnya harta karun, lalu mengapa kalian berdua datang ke pulau ini?" Han Li tanpa emosi bertanya. Pria muda itu dengan acuh tak acuh berkata, "Saya di sini bukan untuk pertanda surgawi, tetapi untuk Anda." "Untuk saya?" Han Li mengerutkan kening. Ini di luar apa yang dia harapkan. Jejak permusuhan muncul di wajah elegan Wen Tianren saat dia dengan dingin berkata, "Itu benar. Jika diri Anda yang terhormat tidak mau memberitahu saya nama Anda, maka saya tidak akan menuntutnya."
Namun, saya memiliki beberapa pengetahuan tentang kultivator formasi inti di setiap sekte, dan dari penampilan Anda yang tidak dikenal, tampaknya Anda adalah seorang kultivator gelandangan. Karena itu masalahnya, saya akan memberi Anda dan rekan Dao Anda dua pilihan. Anda juga memasuki koalisi, dan menjadi penegak Divine Dove Hall saya, mengikuti semua perintah saya. Atau kau akan mati di sini di tanganku. Dengarkan perintahmu, masuk koalisi Anda anggota koalisi Starfall. Ketika Hanli mendengarnya, dia tercengang, tetapi segera memeriksa kembali pria itu dengan tatapan ragu. Wanita muda itu berkata dengan nada netral, Tuan Muda Wen adalah murid brilian dari Arcsign Six Paths dari Starfall Coalition. Itu tidak akan dianggap aib jika Anda bersumpah setia kepadanya. Selain itu, dengan kultivasi rekan Daoi, Anda akan ditempatkan di posisi penting dalam koalisi. Kamu adalah murid dari Arcsign Six Paths. Ekspresi Hanli bergerak. Meskipun dia tahu identitas pria itu pasti tidak biasa, dia tidak mengira itu akan mengejutkan sejauh ini. Ketika Wen Tianren melihat keterkejutan Hanli, ekspresinya tetap sama meskipun sedikit kebanggaan muncul di matanya. Dia dengan senang hati menikmati keheranan yang dia lihat dari Hanli ketika dia mendengar identitasnya. Dia tidak merasa malu menggunakan identitasnya sebagai murid Arcsign Six Paths, karena dia menganggap identitas seseorang sebagai sumber daya. Namun, semangat Wen Tianren dengan cepat jatuh ketika ekspresi Hanli berubah menjadi seringai. Menggunakan nada mengejek, Hanli berkata, jadi ternyata dia adalah tuan muda dari koalisi Starfall. Saya minta maaf atas kurangnya sopan santun saya. Namun, saya tidak memiliki niat sedikit pun untuk memasuki koalisi Anda yang terhormat, saya juga tidak memiliki niat untuk mati. Sebaliknya, saya punya proposal lain. Bagaimana kalau saya mengambil nyawa Tuan Muda Wen sebagai gantinya? Dari sikap sombong Wen Tianren, dia jelas mengerti bahwa pria ini tidak baik sedikitpun. Dia tidak hanya merasakan jejak niat membunuh dari indera spiritualnya, tetapi dia samar-samar merasa bahwa tuan muda itu berencana membunuhnya terlepas dari apakah dia menyerah atau tidak. Karena Hanli pada akhirnya akan bertarung dengannya, dia tidak melihat alasan untuk repot-repot menghiburnya. Orang lain mungkin menahan Starfall Alliance yang sangat besar dalam ketakutan, tetapi Hanli tidak memperdulikannya. Lagi pula, dengan Heaven Void Cauldron yang dimilikinya, dia mungkin juga menjadi buronan dari semua orang di Inner Star Seas. Bagus, sangat bagus. Wen Tianren dengan marah tersenyum dan menatap Hanli dengan tatapan yang semakin dingin. Dalam sekejap, dia selesai berbicara, dia meludahkan seberkas cahaya biru. Saat cahaya biru keluar dari mulutnya, cahaya itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan menghilang dari pandangan. Wajah Hanli menjadi tegas, dan dia tanpa sadar melambaikan tongkat giok di tangannya, menyebabkan penghalang cahaya merah dan kuning langsung menutupi dirinya. Pada saat penghalang muncul, cahaya biru telah menghantam penghalang cahaya dengan bunyi gedebuk. Ekspresi Hanli sedikit berubah setelah didorong mundur 10 meter oleh serangan itu. Pada saat itu, dia dengan jelas melihat bahwa garis biru itu adalah penusuk aneh yang panjangnya beberapa inci. Itu berderak dengan cahaya biru dan memiliki karakter jimat yang berputar di sekitarnya. Tanpa berpikir lebih jauh, Hanli menjentikkan jarinya, mengirimkan 10 garis pedang biru ki ke arah penusuk biru. Tanpa reservasi lebih lanjut, Hanli menamparkan kantong penyimpanannya dan mengeluarkan 5 elemen band-nya. Mereka segera menyinari cahaya pelangi dan bersenandung. Dengan tangannya yang lain, dia melemparkan lebih dari 20 pedang terbang ke arah Wen Tianren. Wen Tianren tidak tampak terkejut sedikitpun karena serangannya diblokir. Sebagai gantinya, dia dengan tenang menyatukan tangannya dan memanggil bendera kecil. Bendera sepanjang 4 inci berkedip dengan cahaya ungu dan memiliki ki spiritual yang menakjubkan. Pada saat yang sama, dia melirik ke depannya untuk melihat segerombolan pedang terbang dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak berani lalai dan dengan cepat mengibarkan bendera ungu di tangannya, menyebabkan awan ungu yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar.
Mereka benar-benar menyelimutinya dan menyembunyikannya dari pandangan. Jejak kekesalan muncul di mata Han Li, karena dia ingin menggunakan 5 elemen band untuk menahan Wen Tianren. Sebagai gantinya, dia menggabungkan pita menjadi satu cincin besar dan melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya, mengaktifkan teknik Sword Shadow Phantasm. 24 pedang biru tiba-tiba kabur dan berlipat ganda menjadi sekumpulan 96 garis biru, menembus awan biru dalam serangan sombong. Ketika wanita muda yang cantik melihat ini dari kejauhan, dia mengungkapkan keheranan dan ekspresinya memucat karena kaget dan tidak percaya. Segera, ekspresi rumit melintas di wajahnya. Garis-garis cahaya biru seperti tawon yang tak terhitung jumlahnya saat mereka terus-menerus menembus awan. Namun, serangan mereka yang tak terhitung jumlahnya melewati awan seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Ketika Han Li melihat ini, dia tanpa sadar mengerutkan kening dan ekspresinya berubah suram. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan dengan mudah melepaskan diri dari Wen Tianren, orang ini sekali lagi melebihi harapannya. Dengan pemikiran itu, dia menunjuk ke pedang terbangnya dan meminta mereka berputar sekali lagi di sekitar awan biru saat mereka bersenandung, berubah menjadi pedang sepanjang 10 meter yang mengeluarkan tekanan yang menyesakkan. Pada saat yang sama, Han Li menamparkan kantong binatang roh di pinggangnya. Chapter 572. Pertempuran Sengit. Kumbang pemakan emas yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kantong penyimpanan Han Li sebelum langsung membentuk awan 3 warna besar. Kawanan kumbang itu lebarnya sekitar 100 meter dan memancarkan tekanan yang mencengangkan. "Yi!" teriakan ketakutan yang jauh terdengar sebagai tanggapan. Mata Han Li dengan dingin berkilau saat tatapannya jatuh ke wanita muda yang cantik. Wanita itu menutupi mulutnya yang kecil dan halus sementara matanya menunjukkan keheranan. Han Li terkejut ketika dia menyadari bahwa ekspresinya sepertinya memiliki sedikit kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan. Han Li sejenak terganggu oleh penampilannya yang tidak dapat dijelaskan ketika 2 gemuruh besar meletus dan mengalihkan perhatiannya kembali ke pertempuran yang sedang dihadapi. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya kembali ke awan ungu dengan waspada. Perisai tembaga kuno yang bersinar dengan cahaya putih telah meninggalkan awan biru dan dengan mudah memblokir serangan dari 2 pedang besarnya. Han Li dalam hati menghela nafas, karena dia masih belum mengambil banyak waktu untuk melunakkan pedang terbang. Dia mengandalkan kualitas bahan pedang yang luar biasa untuk menguasai harta sihir para pembudidaya biasa. Tapi sekarang dia telah mencapai tahap akhir formasi inti. Kekuatan harta sihirnya jelas tertinggal dari rekan-rekannya. Bahkan ketika menggabungkan mereka bersama-sama, pedang terbangnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi para pembudidaya dengan tingkat yang sama. Saat pikiran-pikiran ini muncul di benaknya, dia membuat 2 pedang terbangnya terus menyerang awan ungu terlepas dari keampuhannya, tetapi perisai kuno mampu memblokir setiap serangan dengan mudah. Pada saat itu, Han Li melepaskan serangkaian peluit bernada rendah, menyebabkan kumbang pemakan emasnya bersenandung sejenak sebelum mengerumuni awan ungu secara massal. Meskipun dia tidak tahu terbuat dari apa awan ungu itu akan tetap dikonsumsi oleh kumbang pemakan emas. Melihat awan besar serangga itu tiba-tiba muncul, Wen Tianren tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus jijik. Teknik serangga, kamu mencari kematian? Ketika Han Li mendengar ini, dia langsung merasakan gelombang kegembiraan. Jika Wen Tianren memperlakukan kumbang pemakan emasnya sebagai serangga biasa, maka ketika segerombolan kumbang tiba di awan ungu, kematiannya praktis dipastikan. Han Li dalam hati mencibir, tetapi tepat ketika segerombolan serangga tiba di awan ungu, Wen Tianren tiba-tiba berteriak, "Pergi!" Sebuah adegan yang menakjubkan kemudian terjadi. Cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari awan ungu dan benang emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Benang emas melesat ke kawanan kumbang pemakan emas. Kemudian setelah beberapa retakan keras, kumbang mati mulai berjatuhan dari langit seperti hujan lebat.
benang emas sebenarnya telah mengalahkan kumbang pemakan emas. Kumbang sangat tahan terhadap serangan harta sihir, tetapi terhadap benang emas ini, mereka benar-benar tidak berdaya. Ketika Hanli melihat ini, dia diliputi oleh alarm yang marah. Dia buru-buru melepaskan peluit tajam agar kawanan serangganya segera kembali dan berputar di sekelilingnya. Namun, benang emas tidak akan membiarkan kumbang lolos. Mereka menembak kumbang saat mereka melarikan diri, memenuhi langit dengan tubuh mereka. Hanli meringis dan tanpa berpikir lebih jauh, dia buru-buru menamparkan kantong penyimpanannya dan mengeluarkan keranjang bunga kuno, sebelum membuangnya tanpa ragu-ragu. Keranjang bunga berubah menjadi awan ki putih dalam sekejap cahaya dan langsung mendekati benang emas. Ketika ki putih secara tidak langsung melewati kawanan serangga dan tiba di antara benang emas, dia memasang ekspresi aneh dan dengan cepat membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Ki putih segera mulai berputar dan bersinar dengan cahaya putih. Benang emas diselimuti oleh cahaya putih dan segera ditahan, sangat memperlambatnya. Kawanan kumbang memanfaatkan celah itu untuk terbang kembali ke kantong binatang roh Hanli. Namun, ekspresi Hanli sangat tidak sedap dipandang pada saat itu. Dalam pertukaran singkat itu, dia telah kehilangan hampir 10.000 kumbang pemakan emasnya yang tercemar hitam. Jika dia tidak menggunakan keranjang bunga kuno untuk merespons, dia akan menderita kerugian besar. Harta karun sihir macam apa yang benang-benang ini mengandung kekuatan menakutkan seperti itu? Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kumbang pemakan emas miliknya dipukul mundur sebelum mereka bahkan bisa menunjukkan kekuatan luar biasa mereka. Hanli sejenak menjadi putus asa sebelum dia mengamati benang emas mengalami transformasi saat berada di dalam ki putih. Setelah melihat mereka berkedip dengan lembut, mereka meredup dan mengungkapkan bentuk aslinya. Mereka adalah jarum emas tipis dan panjangnya hanya sekitar 1 inci dan memiliki kilau emas. Ketika Hanli melihat ini, dia benar-benar terkejut. Wen Tianren benar-benar menggunakan jarum terbang, harta sihir yang paling sulit untuk disempurnakan, dan dalam jumlah setidaknya beberapa ratus tidak kurang. Hal ini menyebabkan darah Hanli menjadi dingin. Namun, pikiran Hanli bergerak ketika sesuatu segera muncul di benaknya. Pada saat itu, jarum emas tanpa cahaya secara bersamaan melepaskan sinar yang menyilaukan dan dengan cepat berkumpul di satu tempat sebelum mengembun menjadi pedang emas dalam sekejap. Pedang emas dengan lembut bergetar sebelum tiba-tiba menembus batasan keranjang bunga dan menembak ke arah Hanli. Ekspresi Hanli tenggelam dan dia mengeluarkan jimat biru berkilauan dari kantong penyimpanannya. Ini adalah jimat harta karun yang diberikan Awam Qingyi kepadanya di Heaven Void Hall. Karena harta itu telah disempurnakan dari juga jarum terbang, mereka harus menjadi pasangan yang sama. Sama seperti pedang emas bergegas menuju Hanli, itu terbelah menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya dengan bang saat mereka terus maju. Tanpa ragu-ragu lagi, Hanli meludahkan awan ki biru ke jimat. Dengan secercah cahaya biru, jimat itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya biru. Begitu cahaya biru meninggalkan penghalang cahaya Hanli, itu langsung berubah menjadi sejumlah besar benang cahaya biru. Pada pandangan pertama, mereka tampak tidak berbeda dari benang emas selain dari warnanya. Apa itu? Wen Tianren tertegun dan berbicara dengan nada terkejut. Benang emas telah tiba di sisi Hanli dan mulai menjalin diri di antara benang biru, menghasilkan bola cahaya yang berdenyut. Wen Tianren berteriak ketakutan dan dengan dingin bertanya, "Jarum Naita Zure, apa hubungan Anda dengan Awam Qingyi?" Itu adalah jimat harta karun dari jarum Naita Zure miliknya. Hantu tua itu selalu pelit yang menyebalkan dan memperlakukan jarum-jarum itu seolah-olah itu sama berharganya dengan nyawanya sendiri. Mungkinkah Anda adalah muridnya? Ketika Hanli mendengar Wen Tianren meneriakkan nama jarum Naita Zure, hatinya bergetar tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Tampaknya meskipun masalah Heaven Void Cauldron telah bocor, detail spesifik dari apa yang terjadi tidak diketahui secara luas. Kalau tidak, dia pasti akan tahu identitasnya setelah melihat jarumnya. Dengan pemikiran itu,
Han Li tidak berniat untuk berbicara lebih jauh dan hanya mengejek. Dia kemudian mengedarkan semua kekuatan sihir di tubuhnya dan memanfaatkan momen keraguan-raguan Wen Tianren, mendorong kembali benang cahaya keemasan dan mengubah gelombang pertempuran menjadi keuntungan Han Li. Suara marah Wen Tianren berteriak dari dalam awan ungu, "Kamu mencari kematian. Karena Anda tidak mau menjelaskan, saya tidak akan repot-repot menunjukkan wajah hantu tua King Yi itu. Saya akan membuat Anda secara pribadi menyaksikan seni kultivasi iblis yang paling tangguh di Laut Bintang yang tersebar, Setan Enam Puncak. Jangan salahkan aku karena kejam." Setelah itu dikatakan, dia mengingat benang emas dari konfrontasi mereka dengan jarum Naitazure, membuat jarum terbang kembali ke awan ungu dalam sekejap. Han Li merengut saat suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tanpa ragu-ragu, dia memiliki garis-garis cahaya biru yang mengelilingi awan ungu dan dengan liar menembus ke dalamnya. Namun, itu berakhir dengan hasil yang sama seperti sebelumnya. Semua garis cahaya menembus awan ungu dengan sedikit efek. Udara dingin tekad kemudian terpancar dari wajah Han Li. Dia segera mengingat jarum dan meminta mereka kembali ke jimat sebelum menempatkan mereka kembali ke kantong penyimpanannya. Karena jarum Naitazure sangat kuat, dia tidak akan membiarkan kekuatan jimat itu sia-sia. Ekspresi Han Li goyah saat dia terus melihat awan ungu yang tenang. Jejak keraguan-raguan samar-samar terlihat dari wajahnya seolah-olah dia ingin bertindak, tetapi dia berhasil menahan diri untuk tidak bertindak sama. Detik berikutnya, awan ungu tiba-tiba mulai bergolak dan memanggil badai, mengaduki spiritual di beberapa puluh kilometer di dekatnya yang mulai mengalir ke awan ungu seperti sungai yang mengalir ke lautan. Awan kemudian mulai mengembang dengan liar dan warnanya mulai berubah menjadi abu-abu muda. Selain itu, suara-suara aneh mulai keluar dari awan. Mereka awalnya lembut sebelum menjadi memekakkan telinga dalam sekejap, mengganggu hati orang-orang yang mendengarnya. Setelah menyaksikan pemandangan aneh itu, keraguan Han Li benar-benar hilang. Dia tiba-tiba meraih lengan kanannya dengan tangan kirinya dan mengangkatnya ke arah awan abu-abu muda, saat lengannya mulai mengumpulkan ki yang membekukan dan berbahaya. Saat ki spiritual lingkungan terdekat terus mengalir deras ke awan abu-abu muda, suaranya menyerupai guntur yang sangat besar, mengguncang hati semua pembudidaya kelas bawah di dekatnya. Chapter 573. Eksekusi Iblis Yin versus 6 Iblis Puncak. Sangat kontras dengan gerakan awan abu-abu yang mencolok, Han Li mengulurkan tangan kanannya dalam keheningan total saat lapisan samar ki hitam mengembun di atasnya. Ki hitam berdenyut dan berangsur-angsur menjadi lebih padat, dan ketika menjadi sepadat tinta, Han Li memasang ekspresi muram di wajahnya. Seluruh lengan kanannya mulai membengkak dengan cepat, menjadi 3 kali lebih padat dalam sekejap. Bahkan ada lapisan cahaya darah mencolok yang bersinar dari bawah ki hitam yang menyelimuti. Pada saat itu, Han Li mengangkat kepalanya untuk melihat Wen Tianren. Awan kelabu mulai mengeluarkan gemuruh besar pada frekuensi yang lebih besar, dan telah meluas ke area 100 meter. Dengan permusuhan bersinar di mata Han Li, dia tiba-tiba berteriak, "Hancurkan!" Lengannya yang tebal tiba-tiba menyusut dan seberkas cahaya hitam dan merah melesat dari telapak tangannya. Sinar itu panjangnya 10 meter ketika dilepaskan dan tiba di depan awan dalam sekejap mata sambil meninggalkan untaian panjang cahaya di belakangnya. Sadar bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan, Wen Tianren meminta perisai tembaga kunonya melepaskan diri dari konfrontasinya dari pedang besar dan tiba di depan awan dengan kilatan kecemerlangan. Sinar itu tidak terhalang sedikit pun dan melewati perisai tembaga seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Usahanya yang sia-sia untuk memblokir sinar itu telah mengubah perisai menjadi debu tanpa suara sedikit pun. Sebuah erangan teredam terdengar saat sinar melewati awan. Dalam sekejap, retakan hitam muncul di dalamnya dan awan mulai larut setelah terbelah menjadi 2. Setelah membelah awan, hamparan cahaya bergerak 10 meter lebih jauh sebelum menyebar menjadi bintik cahaya bintang. Pada saat itu, dari salah satu awan,
Wen Tianrun melolong marah, beraninya kau memutuskan lenganku. Saya akan memiliki hidup Anda sebagai pembayaran. Segera setelah raungan marah itu, awan lainnya menghilang untuk mengungkapkan lengan yang terputus mengambang di udara. Dari kain yang tersisa di lengan, itu tampaknya adalah lengan kiri Wen Tianming. Ketika Han Li melihat ini, matanya menyipit dan dia langsung mengingat nama teknik Dao Iblis yang legendaris, Cangkok Kataklismik. Teknik ini menggunakan anggota tubuh yang telah disempurnakan terlebih dahulu sebagai pengganti untuk memblokir serangan agar tidak mencapai tubuh mereka. Dengan hanya satu pikiran, seseorang dapat memiliki anggota tubuh mereka sendiri menggantikan bahaya parah yang menghadang mereka. Itu sangat efektif dalam menangani teknik sesat tipe kutukan. Namun, dikatakan bahwa teknik rahasia Devilis Dao yang legendaris ini hanya dapat disempurnakan oleh para pembudidaya Naschen Soul. Itu di luar imajinasi Han Li untuk Wen Tianren untuk dapat sepenuhnya menggunakan teknik ini. Adapun serangan menakutkan yang baru saja digunakan Han Li, itu adalah teknik rahasia dari kitab suci Yin yang mendalam yang disebut eksekusi iblis Yin. Ini beroperasi dengan cara yang sama seperti bor roh darah. Mereka berdua menyempurnakan sebagian dari esensi dasar seseorang yang dilipat untuk mengandung kekuatan besar yang tak terbendung yang dikonsumsi setelah sekali pakai. Kultivasi seseorang memengaruhi berapa kali esensi dasar dapat dilipat, menandakan kekuatannya, serta jumlah waktu yang diperlukan untuk mengembun. Menurut legenda, ketika dipadatkan kelipatan terdalam, itu bisa merobek ruang itu sendiri dan hanya meninggalkan kekosongan di jalurnya. Tentu saja, siapa yang benar-benar dapat menginvestasikan waktu dan tenaga sebanyak itu untuk mempersiapkan pemogokan sebesar itu? Han Li sendiri hanya mampu menyingkat serangan ke tingkat kecil dan itu setelah banyak usaha. Setelah melihat dua serangan terakhirnya tetap tidak efektif, Han Li menduga bahwa awan itu memiliki efek ajaib untuk menggeser posisi seseorang. Akibatnya, dia memutuskan bahwa dia perlu menggunakan eksekusi iblis Yin. Meskipun serangan itu tidak mampu menembus ruang itu sendiri, itu telah menembus teknik penghindaran Wen Tianren dengan sangat efektif. Meskipun Wen Tianren mungkin telah menghindari malapetaka melalui kataklismik graf, origin Qi-nya pasti sangat menderita. Dan dari aroma darah dari lengannya yang terputus, dia tidak bisa melakukannya dengan baik. Saat Han Li mencibir dalam hati, dia mendengar gemerisik dan awan mulai melepaskan hamparan cahaya keemasan ke lengannya sebelum menyelimutinya. Han Li terkejut dan mengungkapkan ekspresi aneh. Saat dia merenungkan apa yang sedang dilakukan Wen Tianren, peluit dingin dan tidak wajar meraung dari awan kelabu. Awan itu kemudian tersapu untuk mengungkapkan tubuh Wen Tianren. Ekspresi dingin muncul di wajah Han Li saat dia menatapnya. Wen Tianren balas menatap dengan kebencian yang jelas. Di sisinya, ada 6 hantu jahat besar dengan tanduk di masing-masing kepala mereka, taring muncul dari mulut mereka dan sisik menutupi tubuh mereka. Dengan tambahan Qi iblis yang melingkari tubuh mereka, tampaknya iblis benar-benar telah dibawa ke dunia ini. Han Li dengan muram bergumam, iblis dari 6 puncak. Wen Tianren dengan dingin mendengus dan melirik lengannya yang terputus sebelum menatap Han Li dengan niat membunuh. Sekarang kamu akan tahu betapa menakutkannya Arcane Six Paths. Meskipun ini hanya hantu yang mirip dengannya, mereka akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan pembudidaya formasi inti seperti Anda. Sejak Wen Tianren telah mencapai kultivasi mendalamnya saat ini, dia belum pernah menderita cedera berat seperti itu. Dengan tambahan harta sihir Han Li yang sangat kuat, dia merasakan dorongan yang lebih besar untuk membunuhnya. Wen Tianren tiba-tiba mengulurkan tunggul lengannya dan memiliki hantu ramping bertanduk ganda di belakangnya memuntahkan sepotong kabut merah samar. Kabut dengan cepat melilit tunggul lengan sesaat kemudian, kabut menyebar untuk mengungkapkan lengan yang sepenuhnya pulih. Dia kemudian menggerakkan jari-jarinya dan melambaikan tangannya 2 kali seolah-olah itu benar-benar pulih. Ketika Han Li melihat ini, dia memasang ekspresi heran. Ketika Wen Tianren melihat Han Li, ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Dia kemudian bertepuk tangan dan hantu di belakang mereka tumbuh sedikit lebih tinggi.
Tubuh mereka kemudian mulai kabur seolah-olah mereka akan mengambil tindakan. Han Li langsung bereaksi dengan mengangkat tangannya dan menunjuk kepala Wen Tianren. Dua pedang biru besar tiba-tiba meledak dengan cahaya dan memotong Wen Tianren. Namun, Wen Tianren hanya terus menatap dingin ke arah Han Li dan mengabaikan pedangnya. Hantu tertinggi dan paling jahat di belakangnya terbang dan meraih pedang besar dalam sekejap, memegang satu di masing-masing tangannya. Ekspresi Han Li menjadi serius dan dia mencengkeram tangannya dengan gerakan mantra. Pedang besar mulai bersinar dengan cahaya biru saat mereka digenggam di tangan hantu dan berjuang sekuat tenaga. Mata hantu itu kemudian berkedip dengan cahaya merah dan cengkeramannya mengencang. Itu dengan keras memuntahkan api iblis abu-abu dari mulutnya ke pedang terbang dan mulai memanggangnya. Haha, iblis puncak kekuatan telah meraih harta sihirmu. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa mereka akan dapat melarikan diri? Wen Tianren tertawa terbahak-bahak saat melihat pedang terbang yang dipanggang. Dia kemudian menunjuk Han Li tanpa ragu-ragu, membuat 5 hantu lainnya kabur dan menghilang. Beberapa saat kemudian, mereka muncul tepat di luar penghalang Han Li. Wen Tianren tampaknya percaya bahwa kemenangannya sudah pasti dan siap untuk membuat hantu memusnahkan Han Li. Dari kekuatan yang ditampilkan oleh inkarnasi iblis kekuatan puncak, dia yakin bahwa jika 6 hantu bergandengan tangan, bahkan pembudidaya jiwa baru lahir awal akan merasa sulit untuk menghadapinya. Seni iblis 6 puncak benar-benar layak dikenal sebagai seni iblis peringkat teratas di lautan bintang yang tersebar. Pada saat itu, ekspresi Han Li menjadi dingin setelah melihat perkembangan baru. Dia kemudian mengangkat tangannya dan sambaran petir emas yang padat menyambar, menyerang hantu yang terdekat dengannya. Wen Tianren tidak bisa mempercayai matanya. Setelah 2 retakan guntur, hantu-hantu itu meredup dan menunjukkan ekspresi penderitaan yang pahit sebelum menghilang dalam denyut cahaya abu-abu. Wen Tianren terkejut dan tetap tidak percaya seolah-olah apa yang baru saja dilihatnya adalah tipuan mata. Tangan Han Li menyerang lagi dengan kilat, langsung memusnahkan 2 hantu lainnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, Wen Tianren akhirnya mendapatkan kembali pikirannya. Penuh penyesalan, dia berteriak keras dan meludahkan bola cahaya perak sambil secara bersamaan memerintahkan hantu terakhirnya untuk melarikan diri. Meskipun hantu iblis puncak ini telah terbentuk dari ki spiritual terdekat, sebagian dari kekuatan spiritual tubuhnya sendiri juga dimasukkan ke dalamnya. Ketika masing-masing dari mereka meninggal, sebagian dari kultivasinya juga menurun. Meskipun dia akan bisa mendapatkannya kembali nanti, itu akan terbukti tidak menguntungkan saat masih dalam pertempuran. Tapi sebelum bola cahaya perak mencapai Han Li, dia mendengar guntur lain di atasnya. Kulit Wen Tianren memucat saat dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat bahwa kekuatan iblis puncak telah berubah menjadi abu. 2 pedang besar memiliki busur petir emas menutupi mereka dan memotong lurus ke arahnya. Wen Tianren tanpa sadar melompat menjauh dalam kilatan cahaya merah dan menghilang sebelum pedang bisa menyerangnya. Pada saat berikutnya, Wen Tianren muncul 100 meter jauhnya dengan kulit pucat saat dia menatap Han Li. Kedua kakinya sekarang terbakar dengan nyala api merah. Secercah cahaya biru bisa terlihat dari dalam nyala api. Han Li saat ini tidak dapat mengendalikan pedang terbangnya untuk melanjutkan pengejaran mereka terhadap Wen Tianren. Pada saat itu, bola cahaya perak Wen Tianren telah tiba di hadapannya dan berubah menjadi lonceng perak besar dan tiba-tiba menabraknya. Chapter 574. Cermin emas dari 8 gerbang. Menatap bel besar, Han Li menunjuk ke keranjang bunga kuno di depannya dan mengubahnya menjadi ki putih sebelum menembak ke atas bel. Pada saat yang sama, dentang teredam bergema di seluruh bel. Suaranya tidak keras, tetapi dengan bel yang mengarah ke Han Li, dia merasa pikirannya bergetar karena suara itu dan dia hampir pingsan. Itu adalah jenis serangan yang paling menyebalkan baginya, serangan berbasis suara. Han Li dalam hati mengutuk tapi dia tidak berani bereaksi dengan lalai. Dengan kilatan cahaya putih,
keranjang bunga kembali ke bentuk aslinya sebagai keranjang bunga. Segera, itu mulai berputar dan menyemburkan cahaya putih yang menyelimuti bel perak, mencoba menariknya. Tentu saja, lonceng perak itu secara alami tidak akan tunduk begitu saja. Itu bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan dan terus-menerus berdering, tetapi karena dikelilingi oleh lapisan ki putih, serangannya menjadi tumpul. Sementara Han Li masih merasa tidak nyaman dari serangan itu, dia bisa tetap berdiri. Pada saat itu, Han Li tidak lagi memperhatikan dua harta karun kuno di atasnya dan mengalihkan pandangannya ke pria di seberangnya. Petir iblis-iblis surgawi, kamu memiliki harta ajaib yang terbuat dari bambu petir emas? Terlepas dari Divine Devilman Lightning legendaris yang berspesialisasi dalam menaklukkan seni jahat dan iblis, Wen Tianren tidak mengetahui petir lain dengan kekuatan yang menantang surga yang mampu melenyapkan inkarnasi iblis puncaknya dalam sekejap. Munculnya bambu petir emas telah menyebabkan pertumpahan darah ketika terakhir kali muncul di masa lalu, tetapi sekarang telah muncul di hadapannya, disempurnakan menjadi harta sihir tidak kurang. Kesadaran ini mengejutkan Wen Tianren sampai ke intinya. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar Wen Tianren memanggil nama petir, tetapi Han Li mencibir sebelum menyeka wajahnya yang penuh emosi. Dia hanya mengendalikan keranjang bunga di atasnya dan bermaksud menahan lonceng perak sebelum melakukan hal lain. Wen Tianren secara alami tahu bahwa dia telah menebak dengan benar setelah melihat reaksi Han Li dan wajahnya menjadi pucat. Terlepas dari apakah dia adalah murid nomor 1 dari Devil Dao, setelah menyadari bahwa dia sekarang menghadapi seorang kultivator yang tidak biasa bersama dengan ketakutan dari Divine Devilman Lightning, dia menjadi dipenuhi dengan keraguan. Setelah melihat iblis puncaknya dihantam oleh Divine Devilman Lightning tanpa perlawanan sedikitpun, dia menyadari bahwa legenda efektivitas petir melawan teknik iblis sepenuhnya benar. Selama Han Li memiliki pencahayaan ini, dia tidak akan mampu menggunakan sebagian besar teknik Dao iblisnya. Wen Tianren menarik napas dalam-dalam dan melirik sosok tanpa ekspresi Han Li. Wajah Wen Tianren menjadi sangat suram dan hatinya menjadi gelisah, pada kesadaran samar bahwa Han Li pasti akan menjadi musuh bebuyutan. Tidak hanya harta sihir dan kultivasinya yang setara dengan miliknya, tetapi Divine Devilman Lightning dapat menahan sebagian besar tekniknya. Ini tidak bisa ditoleransi. Wen Tianren melirik Han Li dan mengeraskan tekadnya. Tidak peduli seberapa mengerikan biayanya, kamu tidak akan meninggalkan pulau ini hidup-hidup. Hanya dengan harta Golden Lightning bambu di tangan saya akhirnya akan merasa nyaman. Pada saat itu, wanita muda cantik yang berdiri di kejauhan telah dibuat tercengang oleh serangkaian pertukaran dalam pertempuran. Ketika wanita muda itu melihat Han Li mengendalikan kumbang pemakan emas, dia sudah menebak identitas aslinya, sangat mengejutkannya. Itu benar-benar sulit baginya untuk percaya bahwa hanya dalam beberapa puluh tahun, budidaya Han Li telah naik ke formasi inti akhir dari formasi inti awal. Tapi setelah dia ingat bahwa Heaven Void Cauldron yang legendaris ada di tangan Han Li, dia menjadi lebih tenang. Sebelum titik ini, wanita muda itu tidak terlalu yakin bahwa Han Li akan memenangkan pertempuran. Dia percaya bahwa dia hanya akan bertahan paling lama sebelum dikalahkan, dan tidak berharap bahwa Han Li akan memegang keuntungan. Petir emas samar Han Li khususnya telah membuat wanita itu kehilangan kata-kata. Ketika dia melihatnya menghancurkan hantu Wen Tianren, intinya terguncang. Petir iblis-iblis, dia telah mengenali kilat emas sebelum Wen Tianren melakukannya. Dia adalah orang yang awalnya memberi Han Li tangkai bambu petir surga berusia 1000 tahun. Tapi sekarang, itu sudah menjadi bambu petir emas berusia 10.000 tahun. Wanita itu hanya bisa menebak bahwa Han Li entah bagaimana telah memperoleh bambu petir surgawi lainnya selama perjalanannya. Wanita muda yang cantik ini jelas adalah roh peri Valet yang terakhir kali melihat Han Li di Aula Heaven Void. Penampilan wanita ini telah sangat berubah dan dia tampaknya enggan bepergian bersama dengan Wen Tianren. Sepertinya ada cukup cerita di balik keadaannya saat ini. Saat ini, Fiery Valet Spirit menggertakkan giginya saat dia melihat pemandangan di kejauhan,
samar-samar merasa bahwa pertempuran akan segera dilanjutkan. Melihat bahwa lonceng perak akan ditangkap oleh keranjang bunga Hanli, ekspresi Wen Tianren bergerak dan cahaya keemasan di dahinya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Segera, itu memanjang dan mengembun menjadi tanduk kecil yang indah. Itu bersinar dengan kilau emas dan ditutupi dengan karakter jimat yang dalam. Tidak hanya tidak memiliki ki iblis, tetapi sebenarnya dipenuhi dengan ki spiritual yang sangat murni. Setelah melihat tanduk ini, mata Hanli menyipit dan hatinya bergetar. Dia langsung menunjuk kedua pedang birunya di kejauhan dan seni pedang mereka larut. Pedang biru besar bersenandung dan salah satu pedang terbelah menjadi 24 pedang dengan pedang lainnya larut menjadi cahaya. Hanli kemudian menggunakan teknik Sword Shadow Phantasm dan meminta mereka membentuk 3 salinan cahaya yang identik saat mereka kembali ke sisi Hanli. Mereka kemudian terus berputar di sekitar Hanli untuk membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya. Wen Tianren menutup mata terhadap tindakan Hanli dan dengan tenang berkata, "Bagus, sangat bagus. Saya tidak berharap bahwa Anda akan menekan saya ke tingkat ini. Saya awalnya percaya bahwa selain monster Naschen Soul tua itu bahwa tidak akan ada musuh yang cocok untuk saya, tetapi tampaknya saya arogan dan berpikiran sempit. Ada baiknya saya bertemu Anda di sini, bahkan bisa dibilang beruntung. Kalau tidak, akan jauh lebih merepotkan bagiku untuk membunuhmu begitu kamu memasuki tahap Naschen Soul." Dengan tanduk emas muncul di dahinya, dia tampak sangat percaya diri, dan semua tanda kepanikan sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Tanpa menunjukkan emosi apapun di wajahnya, Hanli menyapu indera spiritualnya melewati Wen Tianren, menemukan bahwa selain dari tanduk aneh itu, tidak ada perubahan nyata lainnya pada tubuhnya. Hanli mengerutkan kening dan jejak kecurigaan berkembang di hatinya, menyebabkan dia menjadi lebih waspada. Namun, dia secara tidak sadar merasa bahwa kata-kata Wen Tianren sebelumnya hanyalah gertakan dan tanduk emas itu hanyalah semacam tipuan. Tapi sebelum Hanli bisa menghilangkan keraguannya, Wen Tianren merentangkan tangannya dan berturut-turut menembakkan 8 bola api emas dari lengan bajunya. Api emas yang gemerlap ini seukuran kepalan tangan dan mulai dengan cepat berputar di sekelilingnya. Setelah melihat bahwa Wen Tianren telah merilis beberapa jenis barang, Hanli menarik napas dalam-dalam sebelum menjadi murung dan merasa jengkel. Dia jelas mengerti bahwa meskipun dia memiliki sejumlah harta sihir yang hanya sedikit yang bisa menandinginya, Wen Tianren kemungkinan besar adalah salah satu dari sedikit pengecualian itu. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari koalisi Starfall dan murid dari figur teratas Dao Iblis. Seharusnya terbukti cukup mudah baginya untuk mendapatkan harta sihir yang luar biasa. Karena dia tidak bisa terus bertarung dengan mengandalkan harta sihirnya, dia membutuhkan metode lain yang bisa menjebak atau membunuh lawannya. Tanpa sepengetahuan Hanli, Wen Tianren sedang memikirkan hal yang sama pada saat itu. Saat dia menghadapi banyak teknik kuat Hanli, dia merasa gentar. Akibatnya, dia berhenti menggunakan harta sihir dan telah memutuskan untuk menggunakan pilihan terakhirnya, 8 bola api emas. Pada saat itu, nyala api menghilang untuk mengungkapkan cermin segi 8 seukuran telapak tangan kuno yang tampaknya terbuat dari emas murni. Permukaannya tampak sehalus air dan berkilauan dengan cahaya keemasan. Punggung mereka benar-benar berkerut dan tidak rata, tampak sangat tidak sedap dipandang. Ketika Hanli melihat ini, ekspresi aneh muncul di matanya dan dia samar-samar merasa seolah-olah dia pernah mendengar cermin kuno ini sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menyebutkan namanya. Wanita di belakang Wen Tianren tiba-tiba berteriak kaget, "Cermin emas 8 gerbang." Hanli terkejut dan melirik wanita cantik itu. Dia menatap cermin emas dengan waspada dan menutup mulutnya dengan tangannya. Cermin emas 8 gerbang? Setelah beberapa pemikiran, Hanli merasa nama itu cukup familiar. Tetapi ketika dia tiba-tiba mengingat asal-usul cermin, dia merasa jantungnya jatuh dan dia tiba-tiba merasa kehabisan napas. Wen Tianren sangat melirik roh peri Valet sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Hanli dan dengan dingin berkata, "Karena teman saya telah meneriakkan nama cermin-cermin ini,
maka tentunya Anda harus tahu betapa kejamnya mereka. Sekarang kamu bisa mati tanpa penyesalan. Tanduk emas di dahinya mulai berkedip dengan cahaya keemasan dan cahaya keemasan tipis tiba-tiba melesat keluar, menembak ke arah salah satu cermin di dekatnya. Sinar cahaya kemudian terus dipantulkan dari cermin lain, setiap kali tumbuh sedikit lebih tebal. Pada saat itu mengenai ke-8 cermin, itu setebal botol kecil. Chapter 575. Api Emas Ilahi. Ketika Han Li melihat berkas cahaya bertambah besar dengan setiap pantulan, dia mengerutkan alisnya saat dia menatap setiap gerakan Wen Tianren. Tangannya dengan erat menggenggam tongkat giok merah kuning, dan cahaya perak berkedip dari punggungnya, diikuti oleh munculnya 2 sayap perak. Cermin emas 8 gerbang. Bagaimana mungkin dia memiliki harta yang menantang surga seperti itu? Han Li tidak bisa menahan senyum pahit. Ketika dia mengingat asal-usul harta karun itu, pikiran pertamanya adalah bahwa dia tidak dapat menahan serangan dari harta karun ajaib ini, apapun yang terjadi. Dari deskripsi kekuatannya dalam legenda, dia pasti sudah gila bahkan berpikir untuk mencoba sesuatu yang begitu bodoh. The Golden Mirrors of Eight Guides adalah harta sihir kelas atas yang telah melenyapkan seluruh generasi Star Palace Master. Itu pernah menjadi milik seorang kultivator dengan kemampuan luar biasa dan mendalam yang pernah mengguncang lautan bintang yang tersebar selama beberapa ratus tahun. Kultivator tunggal ini mampu menahan keseluruhan kekuatan Istana Bintang tanpa dirugikan. Pada saat itu, pembudidaya ini benar-benar menjadi tokoh teratas di laut bintang yang tersebar. Tentu saja, alasan utama ketenaran Vagrant of the Heavenly Mirrors adalah kultivasinya yang mendalam yang melampaui semua orang di laut bintang yang tersebar. Harta karun sihirnya, cermin emas 8 gerbang, secara luas dikenal sebagai harta sihir ofensif peringkat atas, bahkan pada saat keberadaannya. Ada banyak pembudidaya yang telah jatuh ke cermin termasuk setidaknya 6 pembudidaya Naschensol, menekankan ketakutan dari harta ajaib ini. Tentu saja, cermin Wen Tianren hanyalah replika dari cermin emas. Di kultivasi Wen Tianren saat ini, tidak mungkin baginya untuk mengendalikan harta sihir yang begitu besar. Seandainya dia mencoba mengambil harta sihir legendaris itu ke dalam tubuhnya, Wen Tianren sendiri takut tubuhnya akan pecah karena kekuatannya yang luar biasa. Demikian juga, jika Han Li benar-benar percaya bahwa ini adalah barang asli, dia akan langsung menyelinap pergi tanpa niat sedikitpun untuk melawan. Bahkan dengan ini tidak terjadi, Han Li tidak memiliki niat sedikitpun untuk menerima serangannya. Lagi pula, reputasi aslinya terlalu menakutkan. Dia bahkan telah menyiapkan sayap badai petir untuk menghindari serangannya jika diperlukan. Dengan kepercayaan penuh yang dimiliki Han Li pada kemampuan sayap badai petir, dia mampu menghindari kepanikan meskipun ada kegelisahan di dalam hatinya. Pada saat itu, cahaya keemasan telah terpantul dari cermin terakhir dan tumbuh menjadi bola cahaya keemasan seukuran kepala. Itu melayang di depan Wen Tianren dan terus berdenyut seolah-olah akan meledak. Tanpa ragu-ragu, Wen Tianren melambai ke bola cahaya yang segera terbang ke telapak tangannya. Wen Tianren meraih bola cahaya dan berbalik untuk melihat Han Li. Ekspresi aneh berkibar di matanya ketika dia melihat sayap di punggung Han Li, tapi segera menghilang. Pada saat itu, Fiery Violet Spirit melirik tanduk emas Wen Tianren dan kemudian mengalihkan pandangannya ke sayap di punggung Han Li. Dia merasa mulutnya menjadi kering saat ekspresi rumit muncul di wajahnya. Pertempuran yang akan datang akan sangat memperluas wawasannya, dan merupakan sesuatu yang telah mencapai jauh melampaui apa yang mampu dilakukan oleh para pembudidaya biasa. Kedua belah pihak sekarang telah mengambil jalan terakhir mereka dalam apa yang jelas-jelas merupakan pertempuran hidup atau mati. Bahkan intensitas atmosfer membuatnya sulit bernapas. Dia hanya bisa diam-diam menonton, dengan harapan kultivator pilihannya memenangkan pertempuran yang akan datang. Wen Tianren melakukan langkah pertama. Dia membawa bola cahaya emas ke dadanya dan menamparkan tangannya yang lain ke atasnya,
menyebabkan bola cahaya runtuh dan menembakkan bola cahaya seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya. Bertentangan dengan harapan Hanli, bola cahaya memasuki cermin segi 8. Cermin segera mulai bersinar dan bergetar sebelum melepaskan 8 sinar padat cahaya keemasan. Pada saat yang sama sinar cahaya keluar dari cermin, mereka sudah tiba di depan Hanli dengan kecepatan yang tak terlihat. Ekspresi Hanli berubah saat melihatnya. Lapisan terluar dari Fata Morgana pedangnya langsung menghilang setelah kontak dengan berkas cahaya. Bahkan pedang penghangat awan bambu yang sebenarnya terlempar dengan percikan cahaya biru. Mereka tidak mampu menahan sedikit pun saat melakukan kontak dengan sinar cahaya. Gabungan 5 elemen pita bersinar dengan cahaya pelangi dan memblokir sinar hanya sesaat sebelum melepaskan ratapan dan kilatan cahaya ungu sebelum runtuh menjadi fragmen. Hanli diliputi keterkejutan dan merasa sakit karena kehilangan mereka. 5 elemen band tidak banyak berguna terhadap pembudidaya kelas yang lebih tinggi, tetapi mereka selalu berhasil ketika menangani pembudidaya dari kelas yang sama. Kekalahan mereka benar-benar disayangkan. Setelah cahaya keemasan yang sangat tajam menghancurkan pita, mereka akan menyerang penghalang terakhir dari cahaya merah kuning yang dihasilkan oleh tongkat giok. Hanli menghela nafas saat guntur meraung dari punggungnya. Dengan sedikit kepakan, dia menghilang dari pandangan, dan 8 garis cahaya meleset dari sasaran. Sesaat kemudian, Hanli muncul kembali 100 meter jauhnya. Dengan raungan guntur lagi, dia menghilang lagi. Wen Tianren terkejut melihat ini, tetapi ekspresinya segera berubah setelah sesuatu muncul di pikirannya. Kakinya menyala dengan api merah saat dia terbang, langsung tiba di lokasi terdekat. Dalam sekejap dia bergerak, Hanli muncul di lokasi asli Wen Tianren dengan garis pedang biru berkedip dari tangannya. Hanli mengungkapkan keterkejutannya, tetapi dia segera menghilang sekali lagi dalam kilatan cahaya perak, meninggalkan guntur di belakangnya. Kali ini, Wen Tianren tidak bergerak. Sebagai gantinya, dia menembakkan seberkas cahaya keemasan dari tanduknya dan membuat cerminnya terbang ke atas dan ke bawah. Begitu cahaya keemasan memasuki cermin, mereka mulai bersenandung dan berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi udara di sekitarnya. Pada saat itu, Hanli muncul kembali sekitar 30 meter di belakang Wen Tianren dan sinar cahaya langsung menyatu ke Hanli, menjebaknya dengan kaku. Ekspresi Hanli sangat berubah dan dia buru-buru mengepakkan sayapnya. Tetapi di bawah cahaya keemasan, dia benar-benar tidak mampu bergerak. Hanli kemudian melambaikan tangannya tanpa berpikir lebih jauh dan meludahkan 2 pedang terbang ke arah cahaya keemasan yang mengelilinginya, dan memerintahkan mereka untuk memotongnya dengan kasar. Cahaya keemasan benar-benar tidak terpengaruh dan mulai mendekatinya. Hati Hanli tenggelam dan dia buru-buru membuka mulutnya, menembakkan sambaran petir emas yang lebat. Cahaya keemasan sedikit berkedip untuk sesaat, tetapi mereka tidak mengalami kerusakan apapun. Pada saat itu, cahaya keemasan telah terjalin dengan penghalang cahaya merah kuningnya. Penghalang mulai bergoyang seolah-olah akan ditembus oleh cahaya keemasan. Wajah Hanli memucat saat dia tiba-tiba melambaikan tongkat gioknya dan dengan liar menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Penghalang cahaya kuning merah berkilauan dengan cahaya dan warnanya segera menjadi perak termasyur, menolak cahaya keemasan dengan kekuatan penuhnya. Ketika Wen Tianren melihat ini, dia mengungkapkan keterkejutan, tetapi segera jejak permusuhan muncul di matanya. Dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan cermin kecilnya tiba-tiba menunjuk ke atas kepala Hanli. Cahaya keemasan berkumpul di atas Hanli dan mulai berubah menjadi bola api emas. Wen Tianren menjadi benar-benar serius. Tangannya tak henti-hentinya membentuk berbagai gerakan mantra yang rumit dan dia mulai menggumamkan sebuah mantra. Dia segera membuka mulutnya dan meludahkan beberapa bola esensi darah murni. Setiap suapan darah membuatnya sedikit lebih pucat. Ketika masing-masing bola esensi darah memasuki api emas, kulitnya menjadi pucat pasi dan darah tidak lagi terlihat dari wajahnya. Namun, 8 api emas langsung menyala dengan cahaya yang sangat besar,
meningkatkan tekanannya beberapa kali lipat. Wen Tianren dengan dingin melirik Han Li dan dengan menakutkan berkata, "Kamu cukup layak untuk mati karena api emas surgawi. Dengan kultivasi Anda, akan sangat luar biasa bagi Anda untuk bertahan selama hampir 1 jam." Tanpa ragu-ragu lagi, dia menunjuk ke 8 api emas yang berada di atas Han Li, dan menyuruh mereka jatuh dari atasnya. Han Li segera tenggelam dalam api emas. Sosok Wen Tianren kabur dan muncul di atas api emas dalam posisi meditasi bersila. Setelah itu, dia mulai membentuk gerakan mantra yang sangat aneh, dan melepaskan benang emas samar dari tanduknya ke dalam api. Pada saat yang sama ketika Han Li diselimuti api, Wen Tianren perlahan menutup matanya. Di luar dugaan, Han Li tetap tenang dan menatap api keemasan yang mengelilinginya dengan ekspresi serius. Setelah api emas muncul, dia mulai mengedarkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dengan kecepatan 6 kali lipat dari kecepatan normal untuk mempertahankan penghalang cahaya perak. Kalau tidak, itu akan menyebar di bawah api. Tampaknya Wen Tianren ingin menggunakan api emas untuk menghabiskan kekuatan spiritual Han Li dan mengubahnya menjadi abu. Dia akan meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa seberapa kuat perisai tongkat giok jika dia tidak takut bahwa api emas akan merenggut nyawanya. Api emas surgawi benar-benar tidak biasa. Meskipun mereka tidak sekuat api es surgawi, apalagi api asura suci, mereka masih berada di level yang sama dengan api mayat Zenith Yin. Han Li dalam hati menganalisis dengan tepat seberapa kuat api emas itu. Chapter 576. Kabut hantu muncul. Apakah itu pembudidaya formasi inti yang terlambat? Mereka tidak akan mampu menahan api emas bahkan selama 1/4 jam. Namun, Han Li sama sekali tidak biasa. Pada saat itu, dia menatap api keemasan yang mengelilinginya dengan cemberut dan menamparkan kantong penyimpanannya, mengeluarkan botol kecil. Han Li melirik botol kecil dan menghela nafas. Itu adalah susu roh segudang tahun yang baru saja dia peroleh, dan tampaknya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama tanpanya. Itu lelucon yang cukup kejam. Jika dia tidak memperoleh susu roh dari Yuan Yao, dia akan menemui jalan buntu. Tetapi pada saat yang sama, jika bukan karena susu roh ini, dia tidak akan bertemu dengan Wen Tianren, seorang murid dari 6 Jalan Agung, dan berada dalam situasi ini. Han Li merasa sangat bertentangan tentang bagaimana situasi ini berkembang. Menurut situasi saat ini, dia saat ini kalah, tetapi dengan setengah botol susu roh segudang tahun, dia merasa benar-benar aman. Terlepas dari cahaya keemasan yang menjebaknya atau api keemasan yang menghanguskan di sekelilingnya, Wen Tianren tidak mampu bertahan tanpa membayar biaya yang mahal. Jika Wen Tianren ingin bersaing dalam pertempuran ketahanan, maka kemenangan pasti untuk Han Li. Tindakan Wen Tianren sendiri akan menghancurkannya. Dengan pemikiran itu, cibiran sesaat muncul di wajah Han Li sebelum dia duduk di dalam penghalang cahaya, mempersiapkan serangan baliknya begitu Wen Tianren kelelahan. Akibatnya, pemandangan yang membingungkan terjadi. Udara yang baru-baru ini dipenuhi dengan guntur dan kilatan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba berubah menjadi tenang dan damai. Wen Tianren dan Han Li sama-sama duduk, membentuk gerakan mantra mereka sendiri dalam diam. Namun, api emas setinggi 10 meter itu terus menyala. Ketika roh peri Valet melihat ini, matanya yang bercahaya berubah dan dia menghela nafas dalam hati. Dari apa yang dia lihat, Han Li pasti akan dikalahkan saat dia terjebak di dalam api emas. Meskipun Han Li saat ini memiliki penghalang cahaya perak di sekelilingnya, dia percaya itu hanya akan memberikan perlindungan sementara paling banyak. Dia berdiri di sana sambil mengenakan ekspresi yang rumit, tetapi dia tidak punya niat untuk melangkah maju. Tampaknya dia tidak berniat untuk mengambil tindakan apapun sampai pertempuran antara mereka berdua selesai. Pada saat itu, Saudara Mei, Pak Tua Zhao dan pembudidaya kelas rendah lainnya dikelompokkan bersama sekitar 50 km jauhnya dari pulau itu. Meskipun mereka terlalu jauh untuk melihat pertempuran Han Li dengan Wen Tianren,
Mereka dapat melihat kilatan cahaya cemerlang di kejauhan dan mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Ini saja telah membuat mereka sangat khawatir. Mereka secara keliru percaya bahwa ini disebabkan oleh pertempuran antara pembudidaya formasi inti di pulau itu dan siluet putih. Karena itu, mereka tidak berani pergi. Tetapi sekarang setelah semua tanda pertempuran menghilang, mereka semua kecewa. Mereka tidak tahu siapa yang menang atau jika sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Karena mereka masih tidak berani pergi dengan tergesa-gesa, mereka hanya bisa memaksakan diri untuk tetap diam. Di sisi lain pulau, para pembudidaya wanita cantik yang telah mengawal kereta juga berbisik satu sama lain dengan ketakutan. Meskipun mereka semua adalah pelayan pribadi Wen Tianren, mereka tidak berbeda dengan selir sejati dan diperlakukan dengan baik olehnya. Pada catatan itu, jika sesuatu terjadi pada Wen Tianren, nasib mereka sudah disegel begitu mereka kembali. Namun, karena Wen Tianren telah memberi mereka perintah untuk tetap berada di kereta ketika dia mendekati pulau itu, para selir ini tidak berani mengambil tindakan dengan gegabah. Waktu perlahan berlalu sementara konfrontasi berlanjut. Hari akhirnya berubah menjadi malam dan malam berubah menjadi pagi. Hampir sepanjang hari berlalu dalam keheningan, seolah-olah pertempuran kemarin bahkan tidak pernah terjadi. Pada saat itu, kedua kelompok pembudidaya di kedua sisi pulau tidak sabar dan dipenuhi keraguan karena pembudidaya lain mulai muncul di dekatnya. Setelah seharian penuh dengan pertanda surgawi di atas pulau, tersiar kabar bahwa harta yang aneh telah muncul di pulau kecil ini. Secara alami, para pembudidaya mulai muncul di dekatnya. Sebagian besar pembudidaya ini berada pada tahap pendirian yayasan, tetapi ada juga beberapa pembudidaya kondensasi Qi yang terlalu percaya diri bercampur. Orang-orang ini mulai berdatangan ke pulau itu dari segala arah. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan kelompok Patua Zhao bersama dengan para pembudidaya wanita di sekitar kereta. Mereka yang bertemu dengan Patua Zhao dan saudara Mei lebih baik. Karena Patua Zhao dan saudara Mei memiliki hubungan yang cukup baik, banyak pembudidaya datang kepada mereka untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Setelah para pembudidaya ini mendengar bahwa para pembudidaya formasi inti telah memasuki pulau itu, mereka dengan cemas bergumam pada diri mereka sendiri dan berkumpul di dekat pesta orang tua itu, tanpa memikirkan hal-hal bodoh untuk bergegas ke pulau itu. Adapun pembudidaya di sisi lain pulau yang memilih untuk berbicara dengan pembudidaya wanita cantik di sebelah kereta, pembudidaya wanita yang bertanggung jawab telah mengeluarkan spanduk koalisi Starfall tanpa keberatan dan segera mengancam mereka. Masing-masing pembudidaya ini segera berbalik dengan wajah pucat. Karena para pembudidaya koalisi Starfall berpartisipasi dalam apapun yang terjadi di pulau itu, tidak ada hal baik yang akan terjadi dari tinggal di sekitar. Setelah lebih banyak waktu berlalu, dua pembudidaya formasi inti akhirnya tiba. Mereka bepergian bersama, dan salah satunya adalah wakil penguasa Pulau Bright Emperor Island. Keduanya tiba di samping dengan pelayan Wen Tianren, dan secara alami menanyai mereka dengan ekspresi bingung. Karena keduanya adalah pembudidaya formasi inti, pembudidaya wanita tidak berani meremehkan mereka. Kultivator wanita yang bertanggung jawab dengan santai menyebutkan nama Wen Tianren kepada mereka saat dia menjawab. Kedua pembudidaya formasi inti terkejut setelah mendengar namanya. Sementara Pulau Kaisar Terang dianggap netral, mereka tidak berani memprovokasi kekuatan sombong dari figur teratas Dao Iblis atau koalisi Starfall. Setelah dengan santai menggumamkan semacam alasan, keduanya segera terbang kembali dari tempat mereka datang. Apa lelucon, meskipun mereka bahkan tidak tahu apakah ada harta karun di pulau ini atau tidak, karena seorang murid dari Arcsign Six Paths telah tiba, mereka secara alami tidak memiliki pemikiran untuk melibatkan diri mereka sendiri. Karena Tuan Muda belum kembali setelah mendekati pulau, jika sesuatu benar-benar terjadi padanya dan mereka terlibat, maka mereka akan menuju kematian mereka. Meskipun sebagian kecil pembudidaya ditakuti oleh reputasi koalisi Starfall, sekitar 40 pembudidaya telah berkumpul di sekitar pulau dari arah lain.
Ketika mereka tidak dapat mendeteksi pembudidaya formasi inti di dekatnya, mereka bergegas masuk. Para pembudidaya ini memendam desain jahat mereka sendiri dan tidak akan meninggalkan pulau atas kemauan mereka sendiri. Mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari kekacauan saat ini untuk keuntungan mereka sendiri. Saat awan hitam di atas pulau terus berputar, itu sudah menyebar menutupi keseluruhan pulau kecil, menghalangi semua cahaya menyinari pulau itu. Seberkas cahaya hijau tua tiba-tiba melesat dari pulau menuju awan yin. Pada saat itu, awan bergolak dengan ganas sesaat kemudian mulai turun perlahan dan tetap berada sekitar 400 meter di atas pulau sebelum menjadi tenang. Munculnya awan hitam pekat ini memberi kesan bahwa badai akan segera datang. Transformasi pertanda surgawi mengguncang hati para pembudidaya di dekatnya. Namun, beberapa dari mereka yang lebih cerdas merasa senang karena mereka percaya sinar hijau itu sebagai tanda munculnya harta karun. Para pembudidaya ini tiba-tiba diliputi keserakahan dan saling melirik sejenak sebelum terbang menuju pulau dalam kelompok 10. Mereka percaya bahwa dengan begitu banyak pembudidaya yayasan pendirian bergandengan tangan, bahkan seorang pembudidaya formasi inti tidak akan dapat meremehkan mereka. Adapun bagian dari pembudidaya yang belum bergabung, mereka sangat tenang dan memeriksa tindakan yang lain dengan tatapan terpisah. Karena ada orang lain yang bersedia untuk mengintai jalan di depan, mereka dengan senang hati duduk dan menonton sebelum mengambil tindakan. Pada saat yang sama, pelayan Wen Tianren tidak lagi mampu menunggu dan mendekati pulau dengan kereta di belakangnya. Tanpa sepengetahuan semua orang ini adalah bahwa jauh di dalam lautan dekat pulau kecil, cahaya hitam aneh mulai bersinar setelah munculnya celah hitam tipis. Segera setelah itu, benang ki hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah yang membentuk kabut. Kabut hitam pekat ini awalnya hanya sekitar 10 meter, tetapi dengan cepat mulai mengembang. Hanya dalam waktu singkat, itu sudah menyebar ke area seluas 500 meter dan terus tumbuh. Tidak hanya ratapan hantu yang terdengar samar-samar dari dalam kabut, tetapi ada kilatan petir hitam aneh yang tak henti-hentinya. Yang lebih aneh lagi adalah bagaimana makhluk laut di dekatnya ditarik ke dalam kabut hitam seperti ngengat ke api. Sesaat kemudian, semua kehidupan di laut terdekat telah tersapu bersih, tetapi bagaimanapun, kabut hitam terus meluas seolah-olah tidak terpuaskan. 1 kilometer, 2 kilometer, itu akhirnya mulai muncul dari permukaan laut, memungkinkannya terlihat jelas oleh mereka yang hadir. Ketika semua orang melihat ini, mereka menjadi mati rasa karena ketakutan. Dari kelihatannya, kabut akan segera menyebar ke seluruh pulau kecil. Semua orang di pulau itu, termasuk Han Li, bingung saat mereka melihat perkembangannya. Chapter 577. Bahaya yang tak terlukiskan. Di dalam penghalang cahaya perak, Han Li mengangkat kepalanya dan mengambil setetes susu roh sebelum melirik botol kecil dengan ekspresi termenung. Saat itu pagi hari berikutnya dan dia sekarang telah meminum susu rohnya yang kelima. Tetapi cahaya keemasan di luar penghalang cahaya masih tidak menunjukkan tanda-tanda melemah sedikitpun. Api, bagaimanapun, sudah mulai menyusut. Tampaknya Wen Tianren tidak akan bisa menahan mereka lebih lama lagi, dan Han Li akan segera bisa melarikan diri. Dengan pemikiran itu, tangan Han Li bersinar dengan cahaya putih dan dia dengan tenang meletakkan botol itu kembali ke kantong penyimpanannya. Dia kemudian melirik awan yin di langit dan tanpa sadar mengerutkan kening. Dia telah dengan jelas melihat seberkas cahaya hijau yang melesat ke langit dari arah lembah yang tampaknya disebabkan oleh ritual mantra Yuan Yao. Meskipun dia tidak tahu apa yang secara spesifik terjadi, berdasarkan awan hitam yang turun, tampaknya teknik Soul Rise belum selesai. Begitu pikiran ini muncul di benak Han Li, dia menguburnya. Dia tidak mampu untuk peduli dengan hal lain sampai setelah dia melarikan diri dari penjara cahaya keemasan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia merasakan harta sihirnya mulai melonjak kegirangan. Pada saat yang sama, sayap perak samar-samar terlihat sekali lagi dari punggungnya.
Mengambang di atas nyala api keemasan, Wen Tianren tidak lagi terlihat bangga seperti ketika dia pertama kali menjebak Han Li. Sebaliknya, wajahnya mulai pucat dan lapisan ki hitam samar mulai terbentuk. Tanduk emas di dahinya juga tampak 1 inci lebih pendek dari hari sebelumnya. Wen Tianren dengan muram cemberut, tetapi hatinya dipenuhi dengan alarm yang marah ketika sedikit ketakutan mulai muncul. Ketika dia mengejek Han Li bahwa dia hanya akan mampu menahan api paling lama 1 jam, dia telah melebih-lebihkan. Mengetahui dengan tepat seberapa kuat api emas surgawi itu, dia dengan jujur percaya bahwa akan sulit bagi Han Li untuk bertahan bahkan selama setengah jam. Karena itu, dia rela mengeluarkan sedikit origin ki-nya untuk melenyapkan Han Li dan mencegahnya menjadi masalah yang lebih besar di masa depan. Tapi 1 jam kemudian, Han Li masih tidak menunjukkan tanda-tanda goyah, agak mengejutkan Wen Tianren. Ketika sudah mencapai 2 jam, Wen Tianren terkejut menemukan bahwa Han Li belum berubah menjadi abu. Setelah 4 jam, Wen Tianren mulai merasa gentar setelah melihat bagaimana Han Li masih bertahan. Dia samar-samar merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan, karena Han Li tidak menunjukkan rasa takut pada prospek untuk memperebutkan kekuatan sihirnya dengan milik Wen Tianren. Jelas bahwa Han Li memiliki semacam barang yang memungkinkannya untuk dengan cepat mengisi kembali kekuatan sihirnya atau memiliki beberapa kemampuan misterius lainnya. Menurut apa yang dia ketahui, satu-satunya item yang dapat memungkinkan penambahan kekuatan sihir semacam ini adalah susu roh segudang tahun yang sangat langka. Mungkinkah Han Li benar-benar memilikinya? Wen Tianren dengan cepat menemukan tebakannya benar. Namun, dia telah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi berhenti. Dengan sebagian besar inkarnasi iblis puncaknya telah dieliminasi dan penggunaan tak terkendali dari cermin emas 8 gerbang, dia telah sangat menghabiskan kultivasinya. Jika dia membiarkan Han Li pergi, sepertinya dia tidak akan menang. Namun, Wen Tianren sadar bahwa mengingat betapa langkanya Myriad Spirit Milk, pembudidaya biasa tidak mungkin memiliki sebanyak itu. Akibatnya, dia telah memutuskan dirinya untuk terus menghabiskan esensi sejatinya dan melanjutkan usahanya untuk memanggang Han Li dalam api emas surgawi. Kerusakan saat ini pada esensi sejatinya akan membutuhkan setidaknya 30 tahun kultivasi terpencil untuk diperbaiki. Dengan setiap saat yang berlalu, kulit Wen Tianren menjadi sedikit lebih pucat, sementara penghalang cahaya perak muncul sepadat biasanya. Wen Tianren tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tidak tahu berapa banyak susu roh yang tersisa dari Han Li dan dia masih terjebak dalam kebuntuan. Saat dia mati-matian mencari metode untuk menerobos penderitaannya, sesuatu akhirnya muncul di pikirannya. Wen Tianren mengerutkan bibirnya yang kering dan dengan dingin memerintahkan, "Roh Valet, pergi ke tempat asalnya dan tangkap teman Dao-nya. Orang itu seharusnya berada pada momen penting dalam ritual dan seharusnya tidak mampu melawanmu." Penampilannya yang semula halus sekarang benar-benar hilang, mengungkapkan jejak kedengkian yang jahat. Ketika peri Valet Spirit mendengar ini, ekspresinya berubah. Pertempuran ini benar-benar di luar jangkauan akal sehat. Dia awalnya percaya bahwa Han Li tidak akan bisa bertahan lama, tapi dia tetap tanpa cedera sepanjang malam. Sebaliknya, Wen Tianren sekarang berada dalam situasi yang sulit, sangat mengejutkannya. Setelah mendengar perintahnya, dia terkejut sesaat sebelum menyadari niatnya. Tuan muda dari koalisi Starfall ini bermaksud menggunakan wanita yang melakukan ritual untuk memaksa Han Li tunduk. Karena Han Li telah setuju untuk bertindak sebagai pelindungnya, persahabatan mereka harus berjalan dalam. Namun, dipaksa untuk menggunakan metode memalukan ini hanya menggambarkan lebih jauh bahwa murid dari Arcane Six Paths telah benar-benar mencapai batas absolutnya. Peri Valet Spirit dengan cepat memulihkan ekspresinya yang sedingin es dan diam-diam tetap di tempatnya. Kilatan dingin melintas di mata Wen Tianren dan dia dengan sinis berkata, "Apa? Mungkinkah Anda percaya bahwa karena betapa rusaknya kultivasi saya tidak dapat mengambil nyawa Anda? Atau apakah Anda selalu ingin membelot dari koalisi sejak Anda dipaksa untuk bergabung?"
Jangan lupa bahwa koalisi Starfall menguasai lebih dari setengah laut bintang yang tersebar, dan Anda hanya seorang pembudidaya formasi inti awal, jadi di mana Anda bisa lari? Patuhi perintahku, dan aku akan menutup mata atas kelambananmu yang tidak setia. Ekspresi Fiery Violet Spirit berubah beberapa kali sebelum matanya mengembara ke api emas, keraguan-raguan berlama-lama di hatinya. Selama momen keraguan-raguannya, garis-garis cahaya mulai terbang dari kejauhan. Saat mereka semakin dekat, Fiery Violet Spirit dan Wen Tianren mengenali mereka sebagai pembudidaya wanita dan kereta mereka. Ketika Wen Tianren melihat ini, dia sangat gembira sementara roh peri Violet hanya bisa tertawa pahit di benaknya. Para wanita pendiri yayasan ini pada awalnya tidak berguna, tetapi sekarang mereka akan menjadi sangat penting. Sebelum Fiery Violet Spirit bisa tersenyum kecut, dia melihat ekspresi panik mereka saat mereka mendekati Wen Tianren saat mereka tiba. Mereka melihat pemandangan saat ini dengan takjub dan kemudian dengan cepat memberi hormat kepada Wen Tianren. Mereka tampak sangat gelisah, tetapi masih tetap diam. Penampilan Wen Tianren kasar dan ekspresi bermusuhan muncul di wajahnya. Dia dengan dingin terkekeh dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika wajahnya berkerut bingung saat melihat ke kejauhan. Ketika yang lain melihat ini, mereka bingung dan dengan penasaran menoleh untuk melihat. Apa itu? Salah satu dari mereka berteriak setelah melihatnya. Mereka semua melihat gumpalan hitam dengan cepat muncul dari laut dengan kecepatan yang menakutkan, membuat mereka semua kehilangan kata-kata. Kabut hantu. Setelah beberapa saat, salah satu wanita berteriak ketakutan dan segera terbang lebih dalam ke pulau. Pada saat itu, yang lain telah dengan jelas melihat gumpalan hitam. Kabut hitam pekat telah muncul dari laut dan bergegas ke arah mereka seolah-olah itu hidup. Tiba-tiba, para pembudidaya yayasan pendirian lainnya yang hadir terkejut tidak masuk akal dan melarikan diri dengan panik. Wen Tianren dan Fiery Violet Spirit sama-sama terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba. Peri Violet Spirit kemudian menginjak dan melesat pergi sambil diselimuti cahaya merah. Wen Tianren dengan gugup menatap api keemasan, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Setelah kilatan dingin muncul di matanya, dia menggertakkan giginya dan meludahkan seteguk esensi darah ke dalam api, langsung menyebabkan mereka semakin intensif. Setelah itu, dia terbang ke kejauhan dalam kilatan cahaya keemasan sementara banyak pelayannya mengikutinya dengan cermat. Sebuah peristiwa yang tak terbayangkan kemudian terjadi di hadapan mereka ketika para pembudidaya yang paling dekat dengan kabut hantu jatuh ke pulau itu seperti burung yang jatuh. Ini terjadi dengan semua pembudidaya yang terlalu dekat dengan kabut hantu. Mereka tiba-tiba kehilangan arah di tengah penerbangan dan jatuh dengan kulit pucat pasi. Bahkan alat sihir mereka telah sepenuhnya kehilangan sifat spiritual mereka. Adapun peri Violet Spirit dan Wen Tianming, mereka hanya bisa terbang untuk waktu yang singkat dan nyaris tidak mencapai ujung pulau yang lain sebelum cahaya mereka menghilang dan mereka jatuh ke laut. Pada saat itu, api emas yang tersisa di kejauhan goyah sejenak sebelum akhirnya padam. 8 cermin kecil juga telah kembali ke bentuk aslinya, memperlihatkan penghalang cahaya perak di dalamnya. Tapi saat penghalang cahaya terungkap, itu menyebar menjadi bintik cahaya bintang, memperlihatkan Hanli yang tercengang dari dalam. Hanli sudah melihat apa yang terjadi dengan yang lain, tapi sebelum dia bisa mengatasi keterkejutannya dan melakukan tindakan balasan, dia merasakan kekuatan sihir di tubuhnya menjadi terbatas dan dia mulai jatuh tak berdaya dari langit. Chapter 578. Bertemu dalam kegelapan. Syok terlihat jelas di mata Hanli saat dia jatuh ke arah bebatuan 100 meter di bawahnya. Dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan menekuk pinggangnya pada sudut yang aneh sebelum menendang kakinya ke belakang. Hal ini menyebabkan dia menembak ke arah pohon besar di dekatnya sebelum terus berdiri di salah satu cabangnya. Kepala Hanli dipenuhi keringat dingin setelah dia hampir jatuh. Untungnya, Shifting Smoke Steps tidak memerlukan kekuatan spiritual apapun untuk digunakan.
Kalau tidak, dia hanya akan menemui ajalnya dengan jatuh ke kematiannya. Jika seorang pembudidaya formasi inti benar-benar mati karena jatuh, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Tentu saja, banyak pembudidaya yayasan pendirian terdekat tidak seberuntung Han Li dan pasti menderita. Ketika Han Li akhirnya mendapatkan kembali posisinya, dia mendengar serangkaian dentang dari kejauhan. Dia dengan cepat menoleh ke arah itu dengan ekspresi yang berubah. Benar saja, dentang itu berasal dari 2 set pedang penghangat awan bambu yang belum dia masukkan ke dalam tubuhnya. Tidak jauh ke sisi mereka ada cermin 8 sisi, keranjang bunga kuno, dan lonceng perak kecil. Saat ini, mereka semua benar-benar tanpa kehidupan seolah-olah sifat spiritual mereka telah menghilang. Hati Han Li bergetar dan dia buru-buru mencoba melepaskan seutas perasaan spiritual untuk memeriksa harta karun itu, namun hatinya segera menjadi dingin. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, indera spiritualnya yang sangat kuat sekarang tetap tidak bergerak di dalam tubuhnya. Darah Han Li menjadi dingin karena kekuatan sihir dan indera spiritualnya sekarang tidak dapat digunakan. Dia sekarang tidak berbeda dari manusia biasa. Apalagi kemampuan sihirnya, kantong penyimpanannya, dan kantong binatang rohnya sekarang tidak berguna juga. Dia berbalik dan memucat saat melihat bahwa kabut hitam yang meluap telah memenuhi langit di dekatnya. Dengan kecepatannya saat ini sebagai manusia fana, tidak akan ada kemungkinan dia berlari lebih cepat dari kabut hantu. Setelah merenungkan situasi saat ini dengan ekspresi suram, dia mengertakkan gigi dan tubuhnya kabur. Dia kemudian muncul di samping harta tak bernyawa dan dengan panik mengumpulkan semuanya ke dalam pelukannya. Karena saat ini dia tidak memiliki cara untuk menggunakan kantong penyimpanannya, dia hanya bisa memegang barang-barang di dekat dadanya. Untungnya, mereka tidak terlalu besar, jika tidak, Han Li tidak akan mampu membawa semuanya. Pada saat yang sama ketika Han Li mengumpulkan harta karun, kabut hitam tak berujung tiba-tiba turun ke pulau kecil itu. Han Li merasakan kekuatan menarik yang sangat besar datang ke arah kabut, dan bahkan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia sudah tersedot ke dalam. Han Li diliputi oleh keterkejutan dan menggeser tubuhnya beberapa kali, berharap menggunakan shifting smoke steps untuk melarikan diri, tetapi itu terbukti sama sekali tidak efektif. Sesaat kemudian, dia telah terserap ke dalam kabut hitam pekat dan menemukan dirinya di antara beberapa kilatan petir hitam yang langsung melilit tubuhnya. Dengan beberapa ledakan teredam, Han Li berkedip dengan cahaya hitam dan menghilang tanpa jejak ke dalam kabut. Han Li mendengar semburan suara aneh yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pikirannya saat seluruh dunia di sekitarnya kabur dan digantikan dengan kegelapan mutlak. Dia merasa tubuhnya tiba-tiba berhenti dan kemudian jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tanahnya lembut dan tebal, membuatnya tanpa cedera sedikitpun, membebaskan Han Li dari kekhawatirannya yang paling mendesak. Dia mengambil kesempatan untuk melihat sekeliling dan hanya menemukan hamparan kegelapan, tetapi dia berhasil mencium aroma amis yang kuat. Han Li tanpa berkata-kata mengusap tubuhnya untuk merasa lengket dan basah dengan beberapa hal yang menusuk ke dalam tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di atas tumpukan ikan dan udang hidup yang menggeliat. Han Li mengerutkan kening dan perlahan mencoba berdiri ketika kepalanya tiba-tiba pecah kesakitan. Pada saat yang sama, dia merasakan anggota tubuhnya menjadi lunak dan dia menjadi kewalahan dengan rasa pusing. Han Li mengutuk dalam hati. Tanpa kekuatan sihir yang melindungi tubuhnya, dia menjadi sasaran akibat penuh dari teleportasi. Kemungkinan dia tidak akan bisa berdiri cukup lama. Karena ini masalahnya, Han Li tanpa emosi berbaring di atas tumpukan ikan dan udang, menyimpan kekuatannya sampai dia bisa menggerakkan anggota tubuhnya sekali lagi. Tapi saat itu, bola petir hitam lain muncul sekitar 10 meter di atasnya. Kilatan cahaya redup itu membuat Han Li melihat batu runcing aneh sekitar 30 meter di atasnya, dan dia bisa melihat bahwa tempat ini sepertinya adalah gua bawah tanah. Adapun kilat aneh, sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Hati Han Li bergerak saat dia menatapnya.
Setelah berkedip liar beberapa kali lagi, itu menghilang dan menjatuhkan benda hitam pekat langsung ke Han Li. Han Li terkejut dan ingin menyingkir, tetapi tubuhnya tidak berdaya. Dia hanya bisa menonton saat benda itu jatuh ke dirinya. Akibatnya, tubuh seorang wanita lembut jatuh ke Han Li dengan gerutuan teredam. Sepertinya dia juga telah diteleportasi ke sana. Wanita itu jelas terguncang, dan dia tidak hanya tidak menyadari bahwa Han Li ada di bawahnya, dia juga merangkak ke arahnya, meraih rambut Han Li. Han Li menyeringai dan menghela nafas kesakitan. Wanita itu sekarang menyadari bahwa ada orang lain di bawahnya, seorang pria yang tidak dikenalnya. Dia berteriak ketakutan dan buru-buru mencoba untuk berdiri, tetapi tubuhnya bergoyang beberapa kali sebelum dia dengan lemah jatuh kembali. Akibatnya, dia akhirnya jatuh ke Han Li sekali lagi dengan bagian atas tubuhnya bertumpu pada perut Han Li. Dari penampilannya yang ketakutan, dia tampak agak muda. "Kamu siapa?" Wanita itu bertanya dengan suara gemetar. Jantungnya yang berat dan berdebar, bisa terdengar jelas dalam kegelapan yang sunyi. Suara wanita itu cukup menyenangkan, tetapi karena dia tidak mengenal wanita itu dan tidak dapat melihat dengan jelas penampilannya, Han Li dengan bercanda menjawab, "Hanya seorang pria, Ham." Jejak kebencian muncul di matanya saat dia menatap tajam ke arah Han Li. Tapi karena anggota tubuhnya kesakitan, dia hanya bisa mengangkat lehernya dan sedikit menoleh ke arah Han Li, karena tindakan ini sepertinya tidak membutuhkan banyak usaha. Namun, aroma menyenangkannya mencapai hidung Han Li, membangkitkan perasaan aneh dalam dirinya. Dengan tambahan tubuhnya yang lembut dan banyak menekannya, area tertentu secara tidak sadar terangsang. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Wanita itu segera merasakan perubahan di tubuh Han Li, dan dia menatap tajam ke arahnya dengan ekspresi memalukan. Namun, Han Li melihat tindakan ini cukup menggemaskan. Han Li tertawa getir dan berkata, "Itu bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan. Saya telah kehilangan kekuatan sihir dan indera spiritual saya. Sementara saya ingin mengendalikan tubuh saya dengan kultivasi saya dan menenangkan tuan kecil saya telah kembali menjadi manusia biasa. Saya tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang reaksi itu." Wanita itu mendengus. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia sepertinya mendengarnya. Untungnya, dia tidak bisa bergerak seperti Han Li dan tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun dia dihina dengan marah. Kegelapan menjadi sunyi sekali lagi, hanya dipatahkan oleh napas keduanya. Han Li merasa pengalaman ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ada ikan dan udang yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang di bawahnya, dan seorang wanita harum yang tidak dikenal berbaring di atasnya. Situasi ini tidak bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Wanita itu tiba-tiba memecah kesunyian dan bertanya, "Apakah Anda di antara sesama pembudidaya yang memasuki pulau itu?" Sepertinya mungkin, kan? Ketika Han Li mendengarnya, dia segera mengingat lusinan pembudidaya yang bergegas ke pulau kecil itu. Sepertinya wanita ini adalah salah satunya. Keraguan melintas di matanya dan dia mendengus sebelum bertanya dengan curiga, "Apa artinya itu?" Han Li tersenyum dan berpikir untuk mengabaikan pertanyaannya dengan jawaban yang samar ketika langkah kaki yang tidak teratur tiba-tiba terdengar saat beberapa obor segera muncul di kejauhan dan melayang di dekatnya. Tampaknya ada bayangan yang samar-samar terlihat di bawah cahaya obor yang berkelap-kelip. Hati Han Li bergetar. Tampaknya ada orang di sini dan mereka tampaknya bukan pembudidaya lain yang telah dimakan oleh kabut hantu. Sesaat kemudian, obor telah mendekat ke mereka. Mata Han Li menyipit dan dia bisa melihat dengan jelas siluet hitam di balik api. Mereka adalah 5 pria yang sangat besar yang masing-masing setidaknya 1 kepala lebih tinggi dari Han Li, dan tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Mereka mengenakan jubah hijau dan memegang senjata seperti pedang di tangan mereka dengan tas kulit besar di punggung mereka dan dengan tergesa-gesa berjalan ke depan dengan langkah besar. Ketika Han Li melihat mereka, hatinya terguncang oleh rasa takut. Saat dia menebak identitas orang-orang ini,
Sehelai rambut hitam menyapu wajahnya. Wanita itu telah menoleh untuk menatap mereka juga, dan tampaknya tidak nyaman karena gemetarannya. Hanli mengerutkan alisnya dan mulai menggerakkan jarinya saat jejak kekuatan telah kembali. Tampaknya dia memulihkan kekuatannya agak cepat. Chapter 579. Sebuah tempat tanpa nama. Sesaat setelah Hanli menyadari bahwa dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, obor-obor itu semakin dekat dengan mereka, memungkinkan dia untuk melihat dengan lebih jelas. Lingkungan di dekatnya telah cukup cerah untuk mengungkapkan tumpukan besar ikan dan udang di mana-mana. Hanli dan wanita itu kebetulan berada di salah satu tumpukan yang relatif lebih besar. Area yang lebih jauh dari mereka masih gelap gulita dan tidak bisa dilihat, tapi gua itu tampak sangat luas karena tidak ada dinding yang terlihat. Ketika orang-orang yang membawa obor berada sekitar 100 meter dari Hanli, mereka berhenti dan dengan cepat meletakkan tas mereka ke tanah. Kecuali satu orang yang berjaga dengan waspada, sisanya mulai memasukkan ikan dan udang dengan liar ke dalam tas mereka. Hanli terkejut melihat ini sementara wanita di atasnya tidak bisa menahan napas karena terkejut, tetapi para pria itu tidak mendengarnya karena betapa lembut suaranya. Hanli tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke wanita itu dan menemukan dalam cahaya redup cahaya merah bahwa wanita itu memiliki wajah yang cantik. Wanita itu segera menyadari tatapan Hanli dan tampak memerah. Dia berbalik dan wajahnya sekali lagi tersembunyi dalam kegelapan. Namun, matanya yang malu-malu masih berkilau dalam kegelapan. Hanli tidak bisa tidak menganggap tindakannya lucu. Wanita ini agak aneh. Ketika mereka belum melihat penampilan satu sama lain, dia blak-blakan, langsung, dan bahkan sedikit sulit diatur. Sekarang dia bisa melihatnya, kekerasan awal telah menghilang dan dia segera menjadi pemalu dan malu. Pada saat itu, mereka mendengar teriakan alarm di kejauhan. Pria yang berjaga tiba-tiba berbalik dan berbisik dengan kasar, "Tidak bagus. Menyebarkan. The Firescale Beast akan segera tiba." Tiba-tiba, orang-orang yang sedang mengumpulkan ikan segera melemparkan tas ke punggung mereka dan mengais-ngais ke arah lain. Yang tertinggal hanyalah obor yang berkelap-kelip menerangi kegelapan. Pada saat itu, beberapa desisan terdengar dari dalam kegelapan seolah-olah ada sesuatu yang menemukan pria itu. Beberapa pukulan cepat kemudian terdengar. Beberapa siluet merah api sepanjang 1 meter melompat dari kegelapan dan dengan cepat menghilang dengan kabur. Untuk sesaat, Hanli dapat dengan jelas melihat penampilan Firescale Beast. Binatang buas itu memiliki penampilan yang menyeramkan dengan sisik merah dan mulut penuh taring tajam. Dalam sekejap mata, keheningan sekali lagi menutupi gua. Hanli menghela napas panjang lega karena tampaknya binatang aneh itu tidak menemukan mereka berdua, memberikan lapisan perak untuk situasi yang sebaliknya suram. Tidak lama setelah binatang buas itu menghilang, Hanli dengan lemah bisa mengepalkan kedua tangannya. Segera dia akhirnya memulihkan kendali atas tubuhnya dan bisa bergerak cukup baik untuk memegang wanita itu dan perlahan berdiri. Sambil dipeluknya, wanita itu berbisik dengan wajah memerah, "Lah, lepaskan aku. Saya akan segera pulih." Hanli melirik wanita itu dan dengan acuh tak acuh berkata, "Jika kamu tidak keberatan menggeliat-geliat dengan ikan di tanah, aku akan membiarkanmu pergi." Ketika wanita itu mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan melirik ikan yang menggeliat di tanah dengan sedikit keraguan. Pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam. Pada saat itu, Hanli melompat dari tumpukan ikan dengan wanita di genggamannya dan berjalan ke arah obor yang ditinggalkan. Meskipun dia tidak tahu apa atau di mana tempat yang ditinggalkan ini, itu akan terbukti agak merepotkan jika mereka tidak memiliki cahaya. Hanli berjongkok dan mengambil obor, dan memasang ekspresi termenung setelah melihat sekeliling. Sesaat kemudian, wanita yang memerah itu berbisik, "Tolong lepaskan aku. Aku bisa bergerak sekarang." Ketika Hanli mendengar ini, dia diam-diam mengendurkan lengannya dan wanita itu dengan anggun mendarat di kakinya.
Setelah dengan cepat menepuk-nepuk pakaiannya, dia juga mengambil obor dan memeriksa sekeliling mereka. Setelah beberapa saat, Hanli tiba-tiba menuju ke arah dari mana sekelompok pria itu datang. Ketika wanita itu melihat ini, dia terkejut dan buru-buru bertanya, "Mau kemana kamu?" Hanli menjawab tanpa menoleh, "Aku tidak akan menunggu di sini sampai binatang buas itu kembali. Akan lebih baik untuk mencari tempat yang aman untuk saat ini." Ketika wanita itu mendengar ini, dia memasang ekspresi ketakutan dan dengan cepat mengikuti Hanli. Hanli tetap diam ketika mendengar ini dan melanjutkan perjalanannya. Setelah hanya berjalan beberapa langkah, Hanli berhenti dan menggunakan obor untuk menerangi tanah, memperlihatkan jejak kaki pria itu. Wanita itu lengah dan hampir menabrak Hanli. Dia dibiarkan sedikit bingung dan berbisik, "Ada apa?" Hanli tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berjongkok dan membawa segenggam pasir ke hidungnya. Dia mengungkapkan ekspresi aneh setelah mengendus. "Ada bau darah yang pekat. Ini bukan pertanda baik." Hanli tanpa ekspresi mengatakan ini sebelum melanjutkan mengikuti jejak para pria. Wanita itu terkejut dengan apa yang dia katakan dan dengan cepat mengikuti Hanli. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, mereka akhirnya melihat kilau cahaya biru di kejauhan. Hanli menyipitkan matanya saat melihat dan mempercepat langkahnya. Dia segera menemukan bahwa cahaya biru yang berkilauan menandai jalan keluar dari hamparan hitam ini. Meskipun lebarnya hanya sekitar 3 meter, itu lebih dari cukup untuk dilewati seseorang. Ketika keduanya melihat ini, mereka dengan cepat berjalan melewatinya dengan semangat yang bangkit. Pada saat mereka tiba di pembukaan, cahaya putih melintas di depan Hanli dan 8 pedang tanpa cacat dengan cepat muncul di lehernya. Sebuah suara serak dengan dingin berkata, "Siapa kamu? Di mana Ahu dan yang lainnya? Apakah Anda pendatang baru?" Hati Hanli tergerak saat melihat bahwa dia dikelilingi oleh lebih dari 20 pria dan wanita muda. Masing-masing dari mereka memegang pedang putih berkilau yang aneh, dan mengenakan jubah hijau aneh yang sama dengan para pria sebelumnya. Mereka semua menatap Hanli dengan ekspresi berbeda. Adapun wanita cantik yang mengikutinya, dia telah dikelilingi juga dan tidak berani bergerak. Hanli menggosok hidungnya dan tersenyum kecut, "Saya membayangkan bahwa kami adalah apa yang Anda anggap sebagai pendatang baru. Apakah orang luar sering muncul di sini?" Ketika pria paruh baya itu mendengar Hanli, ekspresinya santai tapi suaranya masih tetap dingin. "Aku akan menebaknya jika kamu tidak mengatakan apa-apa karena pakaian anehmu adalah sesuatu yang hanya akan dikenakan oleh orang luar. Namun, cukup beruntung bagi Anda untuk bertemu dengan kami. Lagi pula, mayoritas orang luar menemui ajal mereka di perut binatang umbra tanpa pernah menyadari apa yang terjadi." Dia kemudian melambaikan tangannya dan para pemuda menarik pedang mereka. Hanli menggosok lehernya dan melirik senjata dengan sedikit keheranan. Ketika bilah-bilah itu menyentuh lehernya, dia merasakan sensasi terbakar yang menakjubkan seolah-olah semuanya terbuat dari besi panas yang membakar. Itu adalah pengalaman yang benar-benar aneh. Hanli kemudian menyapu pandangannya ke sekeliling dan menemukan bahwa mereka berada di depan sebuah gunung batu kecil. Tampaknya mereka baru saja meninggalkan jantung gunung batu. Ketika dia melihat ke kejauhan, ada gurun kuning yang tak berujung. Dia kemudian mengangkat kepalanya ke langit dan merasakan kejutan yang lebih besar. Dia melihat awan hitam pekat menutupi langit. Mereka muncul tak berujung dan terus melengkung dengan kilat biru tua, menyebabkan langit bersinar dengan cahaya biru redup. Itu semua lebih aneh dari yang dibayangkan Hanli. Sebelum Hanli selesai mengamati sekelilingnya, pria paruh baya kurus itu mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Anda bertemu seseorang ketika Anda tiba?" "Mereka akan menjadi temanku." Hanli segera menjawab tanpa ragu-ragu, "Saya melihat sekelompok pria. Namun, mereka dikejar oleh beberapa binatang buas. Mereka lari ke arah lain." Pria kurus itu menjadi gugup dan tanpa sadar dia mengencangkan genggamannya pada bilahnya. "Binatang buas? Jenis apa?"
Aku mendengar orang-orang itu memanggil mereka Firescale Beas. Pria kurus itu santai dan dengan tenang berkata, Firescale Beas? Bagus. Aku dan yang lainnya seharusnya tidak masalah berurusan dengan mereka. Tapi untuk memastikannya, Van Lee, bawalah sekelompok orang ke dalam dan bantu mereka. Kemudian bawa mereka melalui pintu keluar alternatif terdekat. Seorang pria gelap yang menjulang tinggi tanpa berkata-kata membawa sekelompok orang ke dalam gua. Chapter 580. Tembok tinggi. Pria kurus itu menoleh ke arah Han Lee dan wanita itu dan dengan acuh tak acuh berkata, saya tidak yakin apakah saya harus mengatakan keberuntungan Anda baik atau buruk. Anda benar-benar mengalami letusan spirit extinguishing key. Hal ini menyebabkan lebih banyak air mata di ruang angkasa yang muncul, dan bahkan para ahli tidak dapat menghindarinya. Tetapi sebagai hasilnya, binatang umbra yang biasanya berbaring di dalam lubang gunung telah pergi. Kalau tidak, Anda akan segera terkoyak saat jatuh ke dalam. Ketika Han Lee mendengar ini, hatinya tenggelam, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Saya harap Anda akan memaafkan saya karena begitu berani, tetapi bisakah diri Anda yang terhormat memberitahu kami dengan tepat di mana kami berada? Dari nada bicaramu, sepertinya tempat ini cukup berbahaya. Pria kurus itu memeriksa pakaian keduanya dan melihat bahwa mereka tampaknya bukan orang biasa dan tersenyum kecut. Berbahaya? Hei, itu tentang benar. Terlepas dari identitas atau status apapun yang mungkin Anda miliki di luar, di sini di alam umbra, Anda hanyalah orang-orang yang perlu berjuang untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak bisa bergerak atau membuat dirimu berguna, kamu akan berakhir sebagai makanan binatang umbra. Han Lee mengerutkan kening dan ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan tetapi si kurus berarti dengan tidak sabar melambaikan tangannya, kami terdesak waktu. Penjelasannya harus menunggu sampai kita kembali ke desa. Sebentar lagi, Umbra Beast akan kembali ke sarangnya dan kita harus segera memblokir pintu masuk rahasia ini agar kita bisa menggunakannya lagi di masa depan. Setelah dia mengatakan ini, dia menoleh ke orang-orang di belakangnya dan mulai memberi mereka perintah dengan kasar. Para pria dan wanita mulai mengambil batu-batu di dekatnya dan mulai buru-buru menumpuknya di lubang. Pria kurus itu menatap awan yin di langit dan wajahnya menjadi gelap. Ayo pergi. Jika semuanya berjalan lancar, aku dan yang lainnya akan menemui kita di jalan. Tapi jika kita berlama-lama, angin yin akan muncul dan kita tidak akan bisa kembali. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi ketika orang-orang lainnya mengikutinya tanpa sepatah kata pun. Tak satu pun dari mereka yang pernah memanggil Han Lee atau wanita itu. Ketika Han Lee melihat ini, ekspresi aneh melintas di matanya saat dia mulai merenungkan situasi saat ini. Wanita cantik di samping Han Lee menyaksikan kelompok itu semakin jauh. Melihat Han Lee tampak termenung, dia tidak bisa tidak bertanya dengan cemas, haruskah kita mengikuti mereka? Tanpa kekuatan sihir apapun, dia telah berubah menjadi manusia yang lemah dan bingung. Karena Han Lee tampak tenang selama ini, dia secara naluriah mulai mengandalkannya. Han Lee mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, jadi mari kita lihat desa mereka. Mungkin kita akan memikirkan sesuatu begitu kita berada di sana dan mampu memulihkan kekuatan sihir kita. Dia kemudian menuju ke arah yang lain telah pergi dengan langkah besar. Wanita itu menghela napas lega dan mengikutinya. Ah iya, aku masih belum tahu namamu. Nama keluarga saya adalah Han, saya seorang kultivator gelandangan. Saya Mei Ning. Saya bersama dengan saudara laki-laki saya ketika kami tersedot ke dalam kabut hantu, tetapi sekarang dia tidak ada di sini. Jejak kekhawatiran muncul di wajahnya ketika dia menyebut saudara laki-lakinya. Han Lee dengan tenang berkata, itulah yang diharapkan. Petir hitam tampaknya memiliki kekuatan teleportasi acak. Kakakmu pasti telah berteleportasi ke tempat lain. Kalau tidak, mengapa hanya kami berdua yang berteleportasi di sana meskipun banyak pembudidaya di sekitar pulau?
Jika Anda mencarinya, Anda akan menemukannya pada akhirnya. Ketika wanita itu mendengar ini, dia merasa lega dan rasa ingin tahunya terhadap Han Li terusik. Penampilannya agak asing dan dia yakin dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia ragu-ragu menebak bahwa dia adalah seorang kultivator yang telah mendekati pulau dari arah yang berbeda. Dia berpikir untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang Han Li, tetapi dia ragu-ragu setelah menyadari bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang sangat dekat, dan akhirnya tetap diam. Saat keduanya bergegas mengejar sekelompok orang berjubah hijau, dia merenungkan pro dan kontra untuk menanyakan lebih lanjut tentang dia. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan sihir, pembudidaya memiliki tubuh esensi murni yang jauh lebih mampu daripada manusia biasa. Melihat bahwa keduanya dapat mengikuti mereka tanpa kesulitan, ekspresi aneh muncul di mata pria kurus itu, tetapi alih-alih mengatakan apapun, dia menundukkan kepalanya dan mempercepat. Yang lain di belakangnya mempercepat langkah mereka sebagai tanggapan. Han Li agak terkejut melihat bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Meskipun tubuh mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan batin yang lebih tinggi, mereka dengan jelas mengembangkan beberapa seni bela diri yang dangkal. Tampaknya seni bela diri akan terbukti sangat berguna di sini. Meski demikian, Han Li masih memiliki rasa was-was dari kabut hantu yang sebelumnya terjadi. Dari catatan yang telah dilihatnya, meskipun kabut hantu itu menakutkan, itu tidak pernah separah apa yang baru saja terjadi. Bahkan tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk melarikan diri. Bahkan sebelum dia menyentuh kabut hantu, seluruh kekuatan sihirnya telah disegel. Itu benar-benar menakutkan. Jika setiap kemunculan kabut hantu adalah bencana, maka bahkan para pembudidaya Naschen Soul tidak akan bisa menghindarinya. Tetapi dalam penampilan kabut hantu sebelumnya, ada banyak pembudidaya yang dapat melarikan diri darinya, bahkan pembudidaya kelas rendah pun melakukannya. Namun, Han Li merasa agak curiga dengan apa yang disebut pria kurus itu sebagai Ki yang memadamkan roh. Dari namanya, itu pasti ada hubungannya dengan mengapa indera spiritual dan kekuatan sihirnya saat ini dibatasi. Mereka benar-benar tidak beruntung telah bertemu dengan kabut hantu yang sangat mengerikan yang berhasil menangkap semua orang yang hadir. Dia memperhitungkan bahwa mereka yang selamat dari teleportasi akan ditemukan tersebar di sudut lain negeri ini. Saat Han Li memikirkan hal ini, pria kurus itu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah yang berbeda sementara anggota partinya yang lain mengikutinya. Jauh di padang pasir, seekor naga kuning terlihat bergegas ke arah mereka melalui awan pasir yang bergelombang. Ini Ahu dan yang lainnya. Salah satu pemuda berteriak kegirangan saat yang lain menjadi bersemangat. Pria kurus itu menganggukkan kepalanya dan menunjukkan sedikit kelegaan, tetapi senyumnya segera membeku ketika dia mendengar serangkaian raungan tajam dari naga kuning. Pria kurus itu dengan marah berteriak dengan ekspresi terdistorsi, "Semuanya, cepat pergi dan bantu mereka. Mereka sedang dikejar oleh binatang umbra." Dia mengeluarkan pedang putih panjang di pinggangnya dan memimpin serangan ke depan. Anggota parti lainnya tiba-tiba menyadari dan masing-masing dari mereka mengacungkan pedang mereka saat mereka mengikutinya. Han Li berdiri di tempat dan hanya menatap naga kuning di kejauhan dengan ekspresi aneh. Rombongan pria kurus itu baru saja mencapai naga kuning ketika tiba-tiba berhenti dan meraung sebelum meledak menjadi awan kabut kuning. Pesta itu berteriak keras saat mereka memasuki asap tebal, dan teriakan dari semua nada dan nada terjalin. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, suara mereka akhirnya menjadi tenang. Setelah beberapa saat, serangkaian sorakan datang dari dalam kabut kuning, dan semua pria dan wanita muncul dengan tubuh mereka berlumuran darah binatang. Sulit untuk mengetahui apakah ada di antara mereka yang mengalami cedera, tetapi masing-masing dari mereka memasang senyum kejutan yang menyenangkan. Ketika mereka kembali, mereka bergabung dengan pria kekar yang pernah dilihat Han Li di dalam gunung. Mereka masih membawa tas besar di punggung mereka. Ketika mereka melihat Han Li dan Mei Ning, mereka tampak agak bingung, tetapi setelah pria kurus itu membisikkan sesuatu kepada mereka,
ekspresi mereka menjadi cerah dan tidak memedulikan mereka lagi. Kelompok itu dengan cepat berbaris dengan para pendatang baru. 2 jam kemudian, mereka telah mencapai hamparan batu hitam pekat yang mengganggu pemandangan pasir yang sunyi. Sama seperti gurun sebelumnya, Hanli tidak dapat melihat ujung dari hamparan batu hitam ini. Namun, semua batu hitam itu berbentuk aneh dan warna hitam pekatnya membuat Hanli merasa tidak nyaman. Tetapi ketika yang lain melihat tempat ini, mereka menghela nafas panjang lega dan memasang ekspresi santai. Pada saat itu, awan yin di langit mulai bergerak gelisah dan kilatan petir biru menjadi lebih sering. Kadang-kadang mereka akan langsung menyerang area di dekatnya, menyebabkan lubang muncul di antara batu-batu itu. Hanli dan Mei Ning dikejutkan oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba, tetapi yang lain tampak terbiasa. Mereka hanya berjalan ke daerah berbatu dengan langkah cepat. Pria kurus itu kemudian berteriak, "Semuanya, percepat langkahmu. Desa akan menutup pintu mereka. Mari kita hindari terjebak di luar." Setelah itu, sekelompok orang berlari ke depan dan berlari dengan sekuat tenaga. Hanli dan Mei Ning saling melirik. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tidak berani ketinggalan. Mengikuti jejak mereka, mereka membuat beberapa belokan di seluruh hamparan batu sebelum tiba-tiba di area terbuka. Area yang luas itu memiliki dinding batu tinggi yang sehitam mungkin. Tidak hanya dinding batu ini semua diukir dari batu-batu besar yang lebarnya setidaknya 3 meter dan tinggi 10 meter, tetapi mereka memanjang hingga beberapa kilometer. Selain itu, kira-kira setiap 10 meter di sepanjang dinding, paku kayu keras yang tajam menancap dari dinding, membuat penampilan menjadi menyeramkan. Saat ini, sekelompok orang sedang menuju ke arah gerbang kayu yang megah dengan lebih dari 10 pria dengan tombak putih berjaga di kedua sisinya. Ketika para penjaga ini melihat rombongan pria kurus itu mendekat, mereka dengan keras meneriaki mereka dengan penuh semangat. Dengan gemuruh besar, gerbang perlahan terbuka, memungkinkan mereka masuk. Bersambung ke chapter 581. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.